juga nggak selalu langsung sesuai skrip gitu loh, jadi ada tambahan untuk Kak Brata improvisasi. Nah di titik-titik itu yang berat buat aku gitu, buat nggak ketawa, jadi itu sih tantangannya. Terus untuk komedinya sendiri, memang mungkin lagi nggak banyak tapi mancing itu ada konsultan komedinya nggak sih di film ini? Dan kalau Tadi kayaknya sudah dijelasin. Nggak ada sih. Ya, nggak ada dari komika-komikanya masing-masing yang ngumpulin ide gitu. Betul. Dari skenarionya kita berusaha untuk tidak memberatkan, menambah divisi baru, tapi dari skripnya kita bikin lucu. Kemudian karena pemainnya banyak yang komika, kita bilang ada daging ini, kita mau gimana dimasak kayak gimana nih, mereka bisa meramu. Seperti itu yang dilakukan ke Ari sama Brata. Jadi skenario kita bedah lagi sebelum on cam. Atau ada masukan dari Bang Ari gitu untuk sebelum mulai, atau ada masukan jokes-jokesnya atau sebelum mulai? Kalau dari saya pribadi sebenarnya juga tidak banyak ya, karena maksudnya ini kan wilayah kreatifnya teman-teman juga. Tapi saya percaya karena isinya udah ada Sabit juga, dia kan udah pengalaman juga di stand up Indo juga udah lama, terus udah sempat nulis juga sama-sama dengan saya waktu itu di Cek Toko Sebelah. Jadi pengalamannya untuk menulis skenario baik itu dalam konteks dialog komedi maupun situasi komedi, dia udah punya bayangannya lah. Kemudian setiap sini itu kan juga digawangi oleh teman-teman yang paham komedi. Ada Arif Brata, kemudian Oki Daeng Mambone, kemudian ada Rido juga. Jadi cukup aman lah ya untuk memikirkan bahwa ini komedinya akan bisa kena apa enggak gitu. Jadi saya sendiri sih sebenarnya juga mungkin banyak diskusi, tapi untuk bagian part ending aja, karena di situ saya juga banyak bermain kan. Jadi itu yang kita memang diskusi, karena komedi itu memang harus terorkestrasi dengan baik. Tidak bisa satu mainnya temponya segini, yang satu temponya segitu, nggak bisa. Jadi komedi itu memang harus terorkestrasi dengan baik. Jadi memang butuh kerjasama untuk saling memahami antara pemain yang memancing maupun yang akan ngasih punchline-nya. Bang Ari sama Mas Arif bisa dibilang ini komedi Indonesia Timur, Ujung Pandang, Makassar yang baru pertama bisa dibilang itu, untuk kan yang dari biasa kan dari Maluku sudah, Ambon sudah, terus Jawa, Jogja, Medan juga bisa dibilang itu ini emang ibaratnya kepengen menggebrak juga lah komedi di Timur, khususnya Makassar juga ada lah gimana gitu Bu, atau gimana bisa jawab? Ya kalau dibilang yang pertama sih dari Makassar tuh kami sudah banyak film-film yang luar biasa juga ya. Contohnya Wong Panai dan beberapa film Makassar lainnya. Cuman yang ini nih baru keluar main 1994 ini yang tayang di seluruh bioskop Indonesia. Nah kalau masalah komedinya tadi tuh betul-betul saya rasakan juga, karena teman-teman komika juga kan ketika membaca skrip harus menyesuaikan juga kemauan penulis atau kemauan sutradara seperti apa. Nah itu kita brainstorm dulu sebelum take ataupun sebelum reading juga. Nah Bang Ari Kriting juga sangat membantu sekali. Waktu itu kami ngobrol di hotel waktu itu, karena ketika dibaca skripnya ada beberapa memang komedi tapi tidak terlalu banyak di bagiannya Bang Ari Kriting, sehingga saya sama Bang Ari waktu itu sama Bang Rido Jal juga ngulik lagi, ngisi lagi diksi-diksi yang mungkin kena ketika dibawakan, dan yang nonton tuh orang-orang Sulawesi itu. Dan banyak juga masukan-masukan dari Bang Ari Kriting tentang jalan cerita filmnya apa tambahannya biar lebih pas gitu. Jadi banyak lah Kita kolaborasi. Yang menarik sebenarnya di part ending ya. Karena itu take-nya kan sebenarnya itu lapangannya luas. Sementara kita kan memang untuk take-nya itu ada beberapa titik. Jadi ada titiknya kepala sekolah, ada titiknya komentator, ada titiknya pemain, dan itu tidak sekali jalan gitu. Jadi itu memang kita matangkan betul-betul di reading, sehingga di situ kan komedi situasi. Jadi situasinya itu harus benar-benar bisa terbangun gitu satu sama lain, karena nggak bisa saya misalnya wah itu kenapa tuh, tapi situasi di lapangannya nggak ada gambarnya gitu, atau situasi di lapangan gambarnya seperti apa, komentar kita ternyata nggak ada yang berkorelasi sama apa yang terjadi di lapangan. Jadi sebenarnya tantangannya di situ ya, justru karena setnya gede, tapi kita itu nggak punya master satunya tuh yang langsung sekalian, karena kita ngambilnya part gitu, ngejar background dan lain sebagainya juga tuh, maksudnya callingannya teman-teman dari directing gitu. Jadi memang kita pas latihan, ketika nemu yang lucu itu nggak bisa hanya kita berdua aja, harus ngasih tahu ke pemain, oh kita nanti ada komentar begini ya, jadi kalian action di lapangannya begini. Yang di lapangan juga
ketika mereka punya sesuatu yang lucu, bagi ke kita juga, karena itu memang tag-nya itu terpisah gitu, hari juga, terpisah hari juga ya. gitu. Jadi apa yang mereka lakukan di lapangan bagi ke kita sehingga kita ya begini, kita ngulik komentarnya biar komedik seperti apa gitu. Jadi memang benar-benar koordinasi antara pemain dengan teman-teman di penyutradaraan itu juga kemarin saya rasakan sekali, proses readingnya juga matang sekali ya. Sabek. Yang kedua ada ibu produser kesayangan kita, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Liani Kawati. Dan juga ada yang tadi ada di cerdas ini bisa kita lihat, ada pemeran Hani yaitu kakak Andi Cerny. Ada pemeran P2, ada yang tahu tadi P2 ya? Beri tepuk tangan nih, kalau nggak meriah mah parah banget bisa digebok ibu nih bu kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Arsa Sabitri sebagai Vivi. Dan juga sang perwakilan dari PSSI, boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Adi Kritik sebagai kakak Frankie. Yang ini, yang terakhir ini kita mesti kasih sambutan yang meriah karena dia adalah pemeran utama bu. Di sini dia masa kelas Vino Gebastian katanya di sini. Dia, ini pendalaman karakter. Dikasih videonya kita rekam supaya FYP kita pengen lihat jalan aktor kayak gimana ya kan bu? Masa jalan aktor biasa aja sih? Ya kan, ini kan ada jalan aktor kan Bang Sabe? Benar-benar. Teman-teman, dengan rasa bangga dan hormat dan haru kita, seorang aktor ternama, calon penerima Festival Film Indonesia Piala Citra, Kono Reza Rardian sudah memanggil dia Bang. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Arif Brata sebagai ibu. Abibu menabidu. Kiper sekali. Udah segini doang tepuk tangannya buat Arif Brata nih. Silakan duduk Mas Brata. Iya. Silakan duduk. Itu masih pelawak aja nih aktor. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan untuk mereka semua yang sudah berjuang di balik film yang sangat luar biasa ini. Izin sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman media, saya ingin nanya dulu Bu ke Ibu Liani, boleh Bu? Ya Bu, kenapa DL Entertainment akhirnya memutuskan untuk memproduksi film Keluar Main 1994 ini Bu? Ya, selamat siang, selamat sore ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa DL Entertainment itu terjun ya ke dunia perfilman ya, karena saya melihat potensi untuk film Indonesia itu di perfilman itu market share-nya itu sudah di angka 60% ke atas ya. Jadi dia punya penonton dan ada peluang. Di sini kita dari DL Entertainment yang memang asalnya dari Makassar ingin memberikan ruang kepada para sinias untuk ikut juga terjun, ambil bagian dalam perfilman. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit Bu, kenapa akhirnya perjalanan awalnya gimana Bu? Siapa yang pertama kali dihubungin dan kenapa mungkin case-nya dipilihnya ada Bang Brata, ada Bang Adi Kriting, dan juga memilih Bang Sabit sebagai co-director. Ada ceritanya nggak Bu perjalanannya? Ya, awalnya itu saya bertemu dengan sutradaranya Hidarno dari Finisia ya. Saya dikasih lihat decknya ya, Keluar Main, terus gambarnya lonceng. Jadi saya bilang, wah, tiba-tiba instingnya, waduh bakalan oke ini film. Iya. Gitu Bu ya. Berarti melihat lonceng langsung dikeparnya Arif Brata. Iya, langsung ada instingnya. Karena lonceng sama notifikasi FYP di TikTok kan sama-sama Bu ya. Jadi Keluar Main ya. Jadi setelah ngobrol sama sutradaranya, gimana kalau kita bikin film yang bukan cuma dinikmati sama anak-anak muda, tapi bisa dengan yang 35 tahun ke atas ya. Makanya kita pilih di settingnya tahun 94. Jadi potensi pasarnya bukan hanya anak muda, melainkan mungkin semua umur. Semua umur. Iya. Ada yang lahir tahun 94 di sini? Pada nggak mau ngaku, nggak apa-apa ya. Mungkin Bu ini buat teman-teman media juga terakhir, ada nggak promo-promo khusus yang dilakukan sama DL Entertainment untuk mempromosikan film Keluar Main 1994 ini akan tayang pada tanggal 28 Maret 2024? Kalau ya kita mungkin sudah melihat kontennya. Saya lihat kontennya itu punya potensi ya. Untuk dari dari pemerintah Kota Makassar juga membantukan untuk promosi kemarin. Jadi pas dia lihat trailernya aja, wah ini bagus ini, kita gimana ini bisa promosikan film ini.
Terus saya kemarin kita coba tes ombak ya, tes pasang, tes ombak itu kita kan rencana gala premier di Makassar itu di 25. Saya coba buka ATS, ternyata tidak sampai 24 jam, tidak sampai 1 hari itu sold out. Wah, tepuk tangan loh Iya. teman-teman semua. Mudah-mudahan. Berarti tanggal 25 nanti Bu, udah ada hampir 200 orang Makassar mau nunggu aktingnya Arif Brata. Iya. Masya Allah, berarti antusias di Makassar sangat besar buat acting dari seorang Arif Brata, Bu. Itu dia beban buat Harus dia. FYP ini Pak. Harus FYP, udah ibu produser yang ngomong Pak Brata. Buat tepuk tangan saya lagi buat ibu produser kita, Ibu Liani Kawati dong, Iya. yang sudah membuat karya sebesar ini. Selanjutnya kita langsung ke co-director kita. Ini sebenarnya mungkin teman-teman buat yang info aja. Muhammad Sabek adalah seorang stand up comedian, lulusan stand up comedy Indonesia season 6. Jadi seorang stand up comedian menjadi co-director sekarang. Iya. Menjadi Astrada juga. Iya. Menjadi talent koordinator. Emarada Maruk. Iya. Iya. Casting director juga sekarang. Iya. PU. Iya. Oh, Oh, PU enggak? Ada nggak Bang Sabek, kenapa akhirnya dari stand up comedian memutuskan sebagai co-director? ada duitnya ya. Terlalu simpel Mas Enggak. jawabannya. Terlalu Jadi- cepet. Jadi kebetulan waktu itu sebenarnya ini sedikit flashback ke belakangnya sebelum ada muncul benihnya di film. Jadi waktu itu saya lagi ngadain tour stand up comedy di bioskop juga. Venue-nya di bioskop. Openernya Arif Brata. Oke. Kebetulan. Nah, waktu itu Ibu Liani dan teman-teman Pak Sutradara dari teman-teman Divinisia Production juga datang untuk meminang Arif Brata. Jangan ditinggal. Sini. Jadi waktu itu kami ngobrol, dilihat mau meminang Arif Brata, terus ngobrol-ngobrol ketemu bahwa oh ternyata Sabik ini juga pernah bantu nulis-nulis Ko Ernest di beberapa seriesnya gitu, di seriesnya. Kemudian ditanya bantu dong buat develop ceritanya, terlibat nyari-nyari talentnya. Kebetulan karena visinya kami sama bahwa kita sepakat bahwa komika-komika ini punya potensi di dunia industri utamanya di film ya. Yes. Dan ini untuk pertama kalinya film Sulawesi Selatan, Makassar melibatkan banyak sekali komika baik di depan layar maupun di belakang layar. Dan disitulah tugas saya untuk mengarahkan, teman-teman kalau mau karirnya panjang yang bagus ya, jangan malu-malu gitu tugas saya. Oh, ada sedikit Iya, ancaman iya, karir. iya. Makanya yang main banyak dari teman-teman komunitas stand up comedy di Sulawesi Selatan, dari Palu, dari Sulawesi Tenggara, dari Makassar, Bone dan lain-lain gitu sih. Wah, tepuk tangan untuk niat baik dari Bang Sabek. Ini ya, Masih sayang nggak nih? masih saya, masih Mas Sabek Ya. sabar. Lah kok director masa cepet banget ngomongnya sih? Masih ya? Ini teman-teman media kan pada mau ngobrol sama director. Daerah-daerah nggak bisa sih, takut pesawat ya Bu, sumpah. Nah. Mas, dari stand up comedian jadi co-director. Ini film pertama jadi co-director apa? Mungkin secara skala Film besar. pertama yang terlibat banyak, nggak dari cuma penulis doang. Jadi- Tantangannya apa? Ada teman-teman komik, ada Bang Brata, ada Bang Ari Kriting memproduksi film sebagus Keluar Mei 1990 apa tantangannya? Tantangan saya sebenarnya ini nggak bisa bahasa Inggris. Kok? Karena waktu itu saya nonton tutorial jadi Astrada di YouTube. Semuanya referensinya Inggris semuanya. Inggris Gimana semua. ini ya terjemahinnya ya? Referensinya itu. Bukan Kebetulan- tantangan secara individu, Oh, bukan. secara produksinya maksudnya. Oh, maksudnya gitu. Kalau itu mah udah salah emasnya. Iya, jangan ini jadi tentang produksi gitu. Tantangan di produksinya sebenarnya nggak terlalu banyak. Kami persiapkan juga butuh riset sebenarnya. Karena kebanyakan kami, terutama saya nggak terlalu relate dengan 94. Karena saya lahir 92. Memori saya baru 2 tahun waktu itu kan. Oh iya. Saya bilang gimana ya kehidupan orang Makassar, terutama ngedevelop backstory dari karakter-karakternya ini gimana nih, menanamkan Ipang yang gaul, referensi bahasa-bahasa kosakata yang gaul tuh zaman dulu gimana, kemudian Rene Higuita tuh kayak gimana sih karakternya, jadi butuh risetnya. Tantangannya sih di riset aja supaya cukup relate lah dengan teman-teman yang ada sekarang sih begitu. Oke, nah secara treatment kan juga rada spesial nih, treatment dari yang dilakukan sama film dari Keluar Mei 1994 Iya. ini. Ada treatment colorful, ada imajinatif, dan berapa total produksinya berapa hari gitu total produksinya dari awal kita reading sampai ke hasil akhir itu berapa hari Mas? Kurang lebih 20 hari lebih ya, 25 ya, 25. Kita kok yang kerja? Lupa Bang. Kakak Udah lama, filmnya baru tayang. Ya kurang lebih 20 hari lebih. Karena bertepatan, seingat saya sih, itu setelah bulan puasa.
setelah bulan puasa, dan kita tayang di bulan puasa, jadi ada setahun akhirnya kita bisa mempersembahkan ke teman-teman khususnya di Jakarta. Nah mungkin buat teman-teman media boleh diceritain nih terakhir nih Mas, alasan kenapa akhirnya memilih treatment yang signifikan, ya lumayan luar biasa nih, ada colorful, ada imajinatif untuk film ini Mas. Jadi waktu kita menyusun rencana ya, kayak ibarat kayak blueprintnya filmnya mau di gimana nih, karena film-film romcom gitu ya, romance komedi udah ada nih, udah banyak lah sosok Iqbal Ramadan ya, susah banget ya Bang Bata ya, Bang Bata ya, nggak bisa jadi Iqbal, mentok-mentok di kumisnya juga lagi. Jadi bilang gimana ya biar beda, oke kita ambil referensi dari film-film 90-an Warkop DKI kata Pak Sutradara tadi, sama gaya komedi yang mengembalikan, karena kita kan melibatkan banyak komika itu salah satu powernya itu adalah berkomedi secara verbal. Makanya banyak sekali nih kalau dirasa pace-nya terlalu lambat ya, karena itu yang kami andalkan, gaya berkomedi secara verbal yang ditunjukkan teman-teman, mulai dari Brata, diksi-diksinya, dari Adi Surya, Ogi Mabone, dan lain-lain. Jadi memang kita berusaha mengawinkan kayak sutradara Stephen Chow kan gayanya ini juga ya 90-an, warnanya juga kami berusaha mengkombinasikan dengan beberapa referensi film-film 90-an sama komedi-komedi yang lebih banyak verbalnya, seperti itu sih kurang lebihnya. Baik, terima kasih Bang Sabek. Tepuk tangan sekali lagi buat Kodari. Terima kasih banyak Muhammad Sabek. Selanjutnya buat Kakak Andi Jerni sebagai Hani. Mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman media nih, sebenarnya karakter Hani ini seperti apa sih? Dan boleh juga ceritain deh proses pendalaman karakter sebagai Hani itu kayak gimana sih Kak? Oke, halo semuanya. Jadi saya Andi Jerni memang di sini berperan sebagai Hani. Memang tidak terlalu banyak ya partnya, cuma untuk mendalami karakternya itu saya cukup harus mencari referensi karena ini kan latar belakangnya 94, sedangkan saya lahirnya tahun 99. Jadi memang awalnya memang agak susah gimana ya. Jadi saya cari searching cara bahasa tahun 94. Terus juga bertanya sama yang senior-senior, udah bener belum ini, udah bener belum, kayak gitu. Siapa tuh Kak yang senior-senior? Ya, ke kiri nggak apa-apa langsung. Iya. Nggak usah takut. Kakak Frankie. ya pokoknya senior-senior seperti Kak Sabek, terus juga Kak Brata. Dan juga pada saat itu sempat jadi Hani itu sebenarnya agak susah-susah gampang. Soalnya kan tadi ada yang harus dibuat lucunya juga, sedangkan saya takutnya malah garing gitu. Jadi kayak, aduh Kak ini udah lucu belum sih, aduh takut ini. Tapi alhamdulillah pas kita tag dibuat enjoy sama Kak Brata. Wah, memang kuncinya Arif Brata teman-teman. Bang Brata, ini sekedar info aja sebelum nanti ke Bang Brata. Tadi ada ibu-ibu ketawa ngakak, ginjalnya jadi ganjil. Saking ngakaknya Bang Brata. Jadi hati-hati untuk menjawab pertanyaan ini ya. Nah ini fun fact juga buat teman-teman media bahwa ternyata di kehidupan aslinya Kakak Jerni adalah seorang atlet karate. Dan sekarang bahkan akan mengikuti kejuaraan PON untuk kickboxing. Yuk langsung 2 jurus. Jangan Mas Abek, jangan. Bisa dibilang film ini juga relate dengan kehidupan Kakak Jerni ya, mengenai prestasi olahraga kan. Ada pesan-pesan apa nggak dari Kakak Jerni buat teman-teman atlet mungkin atau teman-teman yang sekarang sedang menekuni dunia olahraga dan mengejar cita-citanya tapi terhalang gitu? Ada nggak Kak? Ya mungkin mungkin pesan-pesannya ya mungkin banyak juga di luar sana anak-anak yang mau berprestasi di non akademik tapi tidak disupport sama orang tuanya. Cuma mungkin pesan saya buat teman-teman, tetap dengarkan kemauan orang tua, tapi tetap juga lakukan bakat kalian gitu, tetap dilaksanakan. Jadi kita tidak akan bisa berprestasi kalau tidak ada restu dari orang tua. Jadi kalau bisa dua-duanya silahkan dilakukan, tapi tetap dengan restu orang tua, seperti itu. Baik, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kakak Andi Jerni. Kita doakan juga semoga nanti di PON mendapatkan hasil medali emas. Amin, amin ya Allah. Amin. Selanjutnya kita bergeser langsung ke yang sudah mencuri mata para teman-teman tadi. Ada Kakak Alisa Safitri. Halo Kak. Halo Kak. Berperan sebagai Vivi. Iya. Di sini saya sebelumnya pengen nanya dulu. Bagaimana sih rasanya digombal sama Rano Karno muda? Soalnya dari tadi saya
Di kepala saya karena muda nih kumisan gitu-gitu. Gimana Kak? Caranya mendalami karakter sebagai Vivi ini, dia sebenarnya karakternya kayak gimana sih? Terus proses pendalaman karakternya kayak gimana? Oh iya, sebelumnya terima kasih kakak-kakak media sudah hadir hari ini. Ya, untuk karakter Vivi bisa dilihat tadi, itu karakternya suka belajar ya, terus suka mengajar juga. Selain itu ya, anaknya di karakter ini sebenarnya ringan, karakter Vivi ini. Terus untuk pendalaman karakternya sendiri ya, karena di film ini Vivi itu karakternya bukan orang Makassar, jadi mungkin lebih banyak sharing sama orang-orang yang memang tinggal di luar Makassar, khususnya di Jakarta, kayak Kak Andi Jernih yang memang stay di Jakarta. Selain itu sama Bapak Sabit juga gitu. Terus sama kakak-kakak senior yang lain juga. Seperti itu. Saya yakin kenapa bilang kakak Vivi bilang kakak senior, karena ini informasi aja buat teman-teman. Ini adalah film panjang pertama dari kakak Alisa Savitri. Jadi boleh minta tepuk tangan dulu. Terima kasih. Gimana kesan-kesannya? Film pertama langsung ketemu sama production house yang hebat, Betul. pemeran utama yang luar biasa. Ada nggak tantangannya atau cerita lucu mungkin, apa cerita unik waktu pendalaman karakter, bonding-bondingnya ada nggak Kak? Waktu pendalaman karakter itu pertama kali ketemu sama Kak Brata di satu kafe di Makassar. Itu 2 minggu sebelum syuting. Jadi baru mulai bangun chemistry-nya di situ. Maaf Kak, ini media ramai. Oh iya, sorry. Ketemu kafenya, maksudnya nggak berdua kan? Oh, enggak. Aman teman-teman. Tapi yang ngajak bukan Brata juga Yang kan? ngajak bukan Bang Brata. Bukan ya? Ada istrinya nonton. Oke, Oh ya, aman. Di situ ada Sabit juga di situ. Iya, jadi kalau kisah-kisah lucu ya, di film ini aku pertama kali bawa motor klasik. Bisa dilihat tadi kan, itu baru pertama kali bawa motor klasik. Terus selain itu kalau pengalaman selama syuting di film ini itu bersyukur bisa masuk di PH yang luar biasa di Kota Makassar gitu, DL Entertainment dan Vinisia Production. Selain itu juga pengalaman pertama main sama kakak-kakak yang luar biasa, Kak Brata, Kak Ari Kriting dan semua komika yang ada dan cast yang lain. Dan selain itu kru-krunya juga betul-betul membantu gitu selama proses syuting Kak. Jadi ya seru sih selama syuting. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat kakak Alisa Savitri sebagai Vivi di sini. Kita boleh lanjut. Terima kasih Kak Vivi. Abang Ari Kriting. Selamat sore Bang Ari Kriting. Pemeran sebagai kakak Frankie. Boleh mungkin disapa teman-teman media dan juga dijelaskan Bang Ari, Frankie ini sebenarnya karakternya seperti apa, terus proses pendalamannya kayak gimana sih Bang Ari? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Biar lengkap ya. Apa tadi pertanyaannya? Sorry, terlalu lengkap Mas jawabannya. Jawaban lengkap, pertanyaan lupa gimana? Oke, Frankie ya. Jadi ini kan film ini bersetting tahun 1994. Tapi kebetulan banyak pemainnya ini kita tahu baru, tidak lahir di tahun 1994. Sehingga mereka membutuhkan orang yang lahir sudah cukup dewasa di tahun 1994. Jadi saya lah dipilih sebagai salah satu narasumber di tahun 1994. Saya sudah lahir tahun 1994, istri saya belum. Jauh memang jaraknya kita ya. Tapi memang film ini juga sangat berkesan. Ketika saya pertama kali dihubungi, Bang, kita mau bikin film di Makassar, kita mau nawarin Bang Ari untuk saya jadi main. Oke, siap. Oh iya Bang, ini judulnya tidak usah kasih tahu judul. Karakternya tidak usah, pokoknya yang penting filmnya di Makassar, saya pasti siap dengan senang hati. Sudah sangat saya tunggu. Dan menariknya adalah DL Entertainment dan juga Vinisia ini bukan hanya, biasanya kalau film Makassar itu kebanyakan hanya teman-teman yang di sekitaran Makassar saja yang diajak, ya kan? Tapi di film ini tuh lebih luas lagi cakupannya gitu. Ada teman-teman dari Palu diajak. Saya berdua dengan yang jadi guru olahraga tadi itu, Rido Jail itu dari Bau-Bau dari Sulawesi Tenggara diajak juga ke situ. Terus teman-teman yang sudah berkarir di Jakarta juga, Arif Brata juga diajak juga ke situ. Ya ada pemain Kanada kita ajak waktu itu enggak ya? Kanada terlalu jauh dari Makassar. Tidak sampai. Pokoknya sekitar situ dulu ya, pelan-pelan teman-teman. Tapi yang pasti film ini sudah merepresentasikan Sulawesi secara keseluruhan gitu. Sudah berusaha lebih meluaskan jangkauannya lagi dan itu yang menurut saya kayak luar biasa sekali. Mudah-mudahan film-film di Indonesia itu tidak hanya berpatokan dengan produksi di Jakarta saja.
Tapi juga misalnya film dari Bandung, film dari Jogja, dari Makassar, dari Kalimantan, dari Maluku mungkin itu bisa kolaborasi dengan sumber daya dari manapun untuk bisa membuat film, dan saya sangat senang sekali dengan hasilnya. Menurut saya itu film tadi itu seru sekali ya, lucu sekali. Dan ini insya Allah akan menjadi film juga yang sangat disukai oleh komika, bukan untuk rakyat masyarakat umum aja, tetapi untuk komika khususnya. Stand up comedian akan sangat menyukai Arif Brata di film ini. Itu. Acting dia menjadi sperma itu. Iya, itu yang tadi mau saya tanyakan. Itu yang tadi mau saya tanyakan. Kenapa dapat banget gitu? Dapat banget. Kayaknya kamu dulu pernah jadi sperma ya? Kita semua pernah ya. Tapi itu merupakan menurut saya pendekatan komedi yang dilakukan oleh film ini juga itu cukup berani gitu, cukup berani gitu. Berani main di wilayah-wilayah yang mungkin absurd, karena komedi itu memang ketika sampai pada titik tertentu memang harus kita dorong untuk jadi lebih absurd, dan saya melihat bahwa film ini bisa mengeksekusi itu. Nanti saya sangat menunggu ini tanggapan teman-teman ya yang concern dengan komedi, pasti akan melihat kayak ini komedinya berbeda juga nih. Itu sih kalau dari saya. Boleh. Oke, terima kasih. Sekali lagi buat Bang Ari Kriting semuanya. Mas, terlalu Masih ada, ini. masih ada. Ada media Masih ada statement. sorry. buru-buru banget ke Makassar. Nggak ke Makassar juga. Itu Bang Ari Kriting, tepuk tangan sekali buat Bang Ari Kriting. Sebagai kakak Frankie. And guys, this is your time, this is your night. We're gonna go to the first actor pemain utama. Wanna go? Tepuk tangan dulu untuk Arif Brata, everybody. Some noise, make some noise. Mas Brata, Ya, boleh dijelaskan dong karakter Ibo itu seperti apa, pendalaman karakter sebagai itunya gimana tadi? Boleh silakan dijelasin ke teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman media sudah hadir di sini. Sedikit lagi buka Budi. Sabar dulu sedikit, masih lama sih. Iya. Saya sungguh senang sekali. Saya sebenarnya tidak bisa merangkai kata begitu bagus ya. Jadi yang ada saya di kepala ini. Jujur saya tadi mau menangis melihat film ini. Malu saya lihat. Tidak. Maksudnya awal-awal itu saya deg-degan, ini orang gimana nih mikirnya, apakah ini melihat saya sebagai anak sekolah atau guru olahraga gitu. Karena ya perawakannya mungkin sudah bukan anak sekolah lagi. Nah tapi yang setelah nonton, Saya tadi jadi legenda di situ. oh iya. Kalau legenda kan tidak perlu dijelaskan kalau dia muda. Iya, itu jadi kalau saya sih melihat respon-respon teman-teman media juga alhamdulillah senang sekali tadi. Kalau karakter Ibo sih sebenarnya dia seorang siswa yang ingin mencapai hobinya atau masuk ke olahraga begitu, tapi ditentang dengan kemauan dari orang tuanya. Menurut saya ini agak dekat juga dengan kepribadian saya juga, karena lumayan agak tidak terlalu dekat sama bapak. Jadinya, wah ini gampang sekali skripnya ini. Gampang ya. Iya lumayan, iya. Maksudnya dekat tuh saya kira kiper dulunya. Bukan. Maksudnya kan tadi hubungannya dengan orang tua tuh. Kadang kan kita kalau misalkan ya, Dato, saya cuma saya Pak, teman-teman di sini akrab semua sama bapaknya kan. Kalau kita ngobrol sama bapak itu paling pertanyaan cuma gimana tadi hujan kah? Oh iya. Bapak lagi bertanya, iya, tadi hujan di luar. Iya, cuma begitu biasanya. Karena saking tidak terlalu dekat. Nah, di sini tuh yang lebih saya kembangkan adalah bagaimana saya belajar betul-betul terlihat seperti pemain bola. Raman dong, kayak Iya. Ramang. Iya. Ramang, iya, Ya, betul, Ramang, Ramang Bu. betul. Tapi Iya. kan dia Ramang, Bu. striker toh. Iya. Ini Ramang, kiper. iya. Nah, itu yang saya dalami karena yang saya pelajari adalah biar orang nonton itu betul-betul melihat saya sebagai memang bisalah main bola, bukan jago ya. Bisa main bola. Akhirnya banyak referensi yang saya nonton juga, termasuk cari tahu Rene Higuit itu bagaimana, DM Instagramnya, Om, izin Om. Endorse bakso aci enggak? Iya, tidak bercanda. Terus diajar juga sama mantan kiper PSM namanya Pak Najib, terima kasih banyak. Terus ada Oki Rengga juga seorang kiper yang saya coba komunikasi juga bagaimana cara jadi kiper, katanya iya tangkap bolanya. Saya bilang wow, sangat menjelaskan. Tapi banyaklah saya tantangan juga selain mendalami karakter seorang anak yang sendiri ya di rumah begitu. Nah, yang berat lagi adalah
bagaimana membangun apa di istilahnya, Candi. bukan membangun candi ya. Bukan candi. Terus kisah asmaranya begitu. Akhirnya saya nonton FTV, ya terus banyak nonton film-film remaja lah begitu. Film-film remaja. Iya. Dipertegas Mas, ini media Oh, takutnya maksudnya film film-film remaja anu, tuh bagaimana apa? sih? Takutnya Maksudnya media remaja mungkin sekolah. apa nanti Ada banyak genre, genrenya Iya. apa? Bukan yang di Twitter, bukan. bukan Iya, yang ini apa? Telegram. Film-film SMA begitu. banyak Film-film saya nonton. SMA. Iya. Film-film dulu begitu. Tapi terinspirasi dengan karakter Ibu ini, belajar ngeliat acting siapa gitu, Mas Brata? Kan mungkin teman-teman di sini penasaran aktor favoritnya Bang Brata tuh siapa sebenarnya? Aktor favoritnya Iya. Rano Karno. Diamin. Iya. Masa nonton Rano Karno juga, Reza Rahadian, dan banyak juga komika-komika yang saya nonton kembali film-filmnya, termasuk Bang Ari Kriting, Bang Ge Pamungkas yang sering jadi pemeran utama juga. Ya banyak lah yang saya Kan gabungkan. ada sedikit Iqbal Ramadannya gitu loh, pas di Lebih ke jauh sih kayaknya. Tidak sih kayaknya. Ya tapi sebelum itu jauh dari yang saya jelaskan tadi, saya mau berterima kasih kepada Ibu Liani, Sabek, Del Entertainment, dan semua yang dari awal membuat saya bisa terlibat di sini. Karena kalau saya tidak diajak sama Sabek jadi openernya dia, di bawahnya saya mungkin tidak dilihat begitu. Karena dari situ saya ditawari, kamu mau ndak main film? Saya bilang, wah mau. Jadi saya awalnya ragu, tidak kayaknya nih. Tapi alhamdulillah jalan. Itu banyak membuat saya deg-degan, panik, dan juga bersyukur. Karena biasanya kalau main film itu botol minuman yang ditulis nama itu biasa Preman 1, ya Warga 2, Karyawan 3. Ini ada tulisannya Ibo. Alhamdulillah itu, terima kasih banyak. Itu sih kayaknya ya. Cukup. Tapi tadi ini mungkin teman penasaran juga, sempat mendalami karakter latihan jadi kiper sama legenda PSM. Iya. Itu latihannya gimana? Di lokasi syuting. Jadi kita di lokasi syuting, kebetulan beliau datang, diajar saya sudah lihat-lihat foto-fotonya juga. Yang satu yang saya tangkap, kiper itu memang terlihat tidak terlalu banyak gerak, tetapi dari awal pertandingan sampai selesai, kiper itu harus selalu fokus dan pasang kuda-kuda. Karena kita tidak pernah tahu datangnya bola kapan, begitu. Wah, itu yang saya diajarkan, bagaimana posisi berdiri, bagaimana menangkap bola. Jempol itu harus lebih kuat, kalau bisa latihannya itu memecahkan cangkang kepiting. Kayak harus, iya harus kencang begitu. Saya wow, beli kepiting susah. Tidak. Itu yang diajarkan, cara menangkap dan lompat. Kejadiannya juga karena sebelum saya diajar langsung adegan lompat itu agak sedikit kesel juga. Aktor action. Parah sih. Pemeran action. Udah selevel Jackie Chan. Udah berani ngajak Iko Uwais sparring. Waduh, tidak dong. Dan mungkin terakhir nih Bang Brata. Iya. Sebagai stand up comedian, terus mungkin Bang Brata juga udah sering nih main film di film-film sebelumnya, tapi kali ini kan sebagai pemeran utama. Iya. Berat nggak sih Bang? Berat sekali. Apa? Coba boleh di-sharing nggak ke teman-teman? Iya, berat sekali karena walaupun kita bilang ini adalah film komedi, tapi kan setiap orang ingin menonton film itu biasa dia lihat dulu pemeran utamanya siapa. Oh, Reza Rahadian, nonton A, bagus. Oh, Vino Bastian, nonton A. Ada Brata, oh beli takjil gitu. Iya, itu yang saya takutkan ketika orang datang ke bioskop terus melihat saya, kurang inilah gitu. Tapi ya kembali lagi, mungkin harusnya ketika dia nonton dan hasilnya seperti tadi dan teman-teman senang juga, saya harusnya lebih yakin dengan film Keluar Main ini. Karena walaupun mungkin tampaknya sebegini-begini tadi, tapi setidaknya menghibur dari segi komedinya juga. Yang saya senangi adalah komedi di Keluar Main ini sangat berwarna sekali, bukan cuma verbal, tapi banyak. Ya seperti memakai kostum tadi. Ya itu sangat awalnya saya agak ragu teman-teman, kayak lucu jika ini nanti di bioskop. Tapi dengan teman-teman tertawa tadi, saya kira mudah-mudahan seluruh Indonesia juga bisa menangkap komedi ini dengan baik begitu, dengan bagus begitu. Baik, terima kasih Bang Brata. Tepuk tangan sekali lagi buat pemeran utama kita dong, Bang Adi Brata. Wes, disupport anak kelas.
Langsung main di Champion sebentar. Tapi ada tuh tadi nanya, Papa putih-putih itu apa sih? Nah, bingung. Jelasinnya gimana nanti? Oh, saya sudah jelaskan. Apa? Itu awan. Mengarah ke sana semua ya. Di kepala gue pasta gigi loh paling. Oke, siap. Nah mungkin ini sebelum kita masuk ke pertanyaan teman-teman media, terakhir ini boleh diwakilkan, mungkin boleh sama Ibu Liani Bu selaku Ibu Produser. Harapan apa untuk teman-teman semuanya yang akan menonton Keluar Main 1994 pada tanggal 28 Maret 2024 nanti, Bu? Tolong diulang pertanyaannya tadi. Ada harapan apa untuk penonton yang bakal datang nonton Keluar Main 1994 pada tanggal 28 Maret nanti, Bu? Harapannya film ini ya bisa diterima lah, dan mengajak semua teman-temannya untuk nonton ya. Amin. Dan bisa bertemu dengan penontonnya ya, 10 juta penonton. 10 juta penonton. Amin. Dan mungkin terakhir dari perwakilan cast juga bisa dari Bang Brata atau mungkin coba Bang Brata dong, pemeran utama dong. Ajak teman-teman media untuk datang, teman-teman di rumah untuk datang nonton pada tanggal 28 Maret 2024 nanti, Bang. Ya, buat teman-teman media, terima kasih banyak. Saya rasa film ini wajib ditonton tanggal 28 Maret karena selain nostalgianya, banyak juga pelajaran-pelajaran yang kita dapat, entah itu hubungan dengan orang tua, keluarga, persahabatan, dan sampai dengan pendidikan juga. Jadi saya rasa bisa dinikmati dengan semua usia. Jadi jangan lupa datang tanggal 28 Maret di bioskop-bioskop dekat-dekat rumah Anda semua. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh cast dan juga teman-teman yang berjuang di balik produksi film Keluar Main 1994. Nah, kita buka pertanyaan untuk teman-teman Sabek. Yang kedua ada Ibu Produser kesayangan kita, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Liani Kawati. Dan juga ada yang tadi ada di cerdas ini bisa kita lihat, ada pemeran Hani yaitu Kakak Andi Cerni. Ada pemeran P2, ada yang tahu tadi P2 ya? Beri tepuk tangan nih, kalau nggak meriah mah parah banget bisa digebok Ibu nih Bu kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Arsa Sabitri sebagai Vivi. Dan juga sang perwakilan dari PSSI, boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Adi Kritik sebagai Kakak Frankie. Nah, yang ini, yang terakhir ini kita mesti kasih sambutan yang meriah karena dia adalah pemeran utama, Bu. Di sini dia masa kelas Vino Gebastian katanya di sini. Dia, ini pendalaman karakter. Dikasih videonya kita rekam supaya FYP kita pengen lihat jalan aktor kayak gimana ya kan, Bu? Masa jalan aktor biasa aja sih? Ya kan, ini kan jalan aktor kan Bang Sabe. Benar. Teman-teman, dengan rasa bangga dan hormat dan haru kita, seorang aktor ternama, calon penerima Festival Film Indonesia Piala Citra, Kono Reza Rardian sudah memanggil dia Bang. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Arif Brata sebagai Ibu. Abibu benabidu. Kiper sekali. Udah segini doang tepuk tangannya buat Arif Brata nih. Silakan duduk Mas Brata. Iya. Silakan duduk. Itu masih pelawak aja nih aktor. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan untuk mereka semua yang sudah berjuang di balik film yang sangat luar biasa ini. Izin sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman media, saya ingin nanya dulu Bu ke Ibu Liani, boleh Bu? Ya Bu, kenapa DL Entertainment akhirnya memutuskan untuk memproduksi film Keluar Main 1994 ini Bu? Ya, selamat siang, selamat sore ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa DL Entertainment itu terjun ya ke dunia perfilman ya? Karena saya melihat potensi untuk film Indonesia itu di perfilman itu market share-nya itu sudah di angka 60% ke atas ya. Jadi dia punya penonton dan ada peluang. Di sini kita dari DL Entertainment yang memang asalnya dari Makassar ingin memberikan ruang kepada para sinias untuk ikut juga terjun, ambil bagian dalam perfilman. Ya. Oke, nah mungkin boleh diceritain sedikit Bu, kenapa akhirnya
perjalanan awalnya gimana Bu? Siapa yang pertama kali dihubungin dan kenapa mungkin case-nya dipilihnya ada Bang Brata, ada Bang Adi Kriting dan juga memilih Bang Sabek sebagai co-director. Ada ceritanya nggak Bu perjalanannya? Ya, awalnya itu saya bertemu dengan sutradaranya Ihdan Nur dari Finisia ya. Saya dikasih lihat decknya ya, keluar main, terus gambarnya lonceng. Jadi saya bilang, wah, tiba-tiba instingnya, waduh bakalan oke ini film. Iya. Gitu Bu ya. Berarti melihat lonceng langsung dikeparnya Arif Iya, Brata. langsung ada instingnya. Karena lonceng sama notifikasi FYP di TikTok kan sama-sama Bu ya. Iya. Jadi keluar langsung- main ya. Jadi setelah ngobrol sama sutradaranya, gimana kalau kita bikin film yang bukan cuma dinikmati sama anak-anak muda, tapi bisa dengan yang 35 tahun ke atas ya. Makanya kita pilih di settingnya tahun 94. Jadi potensi pasarnya bukan hanya anak muda, melainkan mungkin semua umur. Semua Iya, umur. Iya. Ada yang lahir tahun 94 di sini? Pada nggak mau ngaku, nggak apa-apa ya. Mungkin Bu ini buat teman-teman media juga terakhir, ada nggak promo-promo khusus yang dilakukan sama DN Entertainment untuk mempromosikan film Keluar Main 1994 ini akan tayang pada tanggal 28 Maret 2024? Kalau ya kita mungkin sudah melihat kontennya. Saya lihat kontennya itu punya potensi ya untuk dari dari pemerintah Kota Makassar juga membantukan untuk promosi. Kemarin jadi pas dia lihat trailernya aja, wah ini bagus ini, kita gimana ini bisa promosikan film ini. Terus saya kemarin kita coba tes ombak ya, tes pasang, tes ombak itu kita kan rencana gala premier di Makassar itu di 25. Saya coba buka ATS, ternyata tidak sampai 24 jam, tidak sampai 1 hari itu sold out. Wah, tepuk tangan loh Iya. teman-teman semua. Mudah-mudahan. Berarti tanggal 25 nanti Bu, udah ada hampir 200 orang Makassar mau nunggu aktingnya Arif Brata. Iya. Masya Allah, berarti antusias di Makassar sangat besar buat acting dari seorang Arif Brata Bu. Itu dia beban buat Harus dia. FYP ini Pak. Harus FYP, udah ibu produser yang ngomong Pak Brata. Buat tepuk tangan saya lagi buat ibu produser kita Ibu Liani Kawati dong, yang sudah membuat karya sebesar ini. Selanjutnya kita langsung ke co-director kita. Ini sebenarnya mungkin teman-teman buat yang info aja, Muhammad Sabek adalah seorang stand up comedian lulusan stand up comedy Indonesia season 6. Jadi seorang stand up comedian menjadi co-director sekarang. Iya. Menjadi Astrada juga. Iya. Menjadi talent koordinator. Emarada Maruk. Iya. Iya. Casting director juga sekarang. Iya. PU. Iya. Oh, Oh, PU enggak. Ada nggak Bang Sabek, kenapa akhirnya dari stand up comedian memutuskan sebagai co-director? Ada duitnya ya? Terlalu simpel Mas Enggak. jawabannya. Terlalu Jadi- cepet. Jadi kebetulan waktu itu sebenarnya ini sedikit flashback ke belakangnya sebelum ada muncul benihnya di film. Jadi waktu itu saya lagi ngadain tour stand up comedy di bioskop juga. Venue-nya di bioskop. Openernya Arif Brata. Oke. Kebetulan. Nah, waktu itu Ibu Liani dan teman-teman Pak Sutradara dari teman-teman Divinisia Production juga datang untuk meminang Arif Brata. Jangan ditinggal. Sini. Jadi waktu itu kami ngobrol, dilihat mau meminang Arif Brata, terus ngobrol-ngobrol ketemu bahwa oh ternyata Sabik ini juga pernah bantu nulis-nulis Ko Ernest di beberapa seriesnya gitu, di seriesnya. Kemudian ditanya bantu dong buat develop ceritanya, terlibat nyari-nyari talentnya. Kebetulan karena visinya kami sama bahwa kita sepakat bahwa komika-komika ini punya potensi di dunia industri utamanya di film ya. Yes. Dan ini untuk pertama kalinya film Sulawesi Selatan Makassar melibatkan banyak sekali komika baik di depan layar maupun di belakang layar. Dan disitulah tugas saya untuk mengarahkan teman-teman kalau mau karirnya panjang yang bagus ya, jangan malu-malu gitu tugas saya. Oh, ada sedikit Iya, ancaman iya, karir. iya. Makanya yang main banyak dari teman-teman komunitas stand up comedy di Sulawesi Selatan, dari Palu, dari Sulawesi Tenggara, dari Makassar, Bone dan lain-lain gitu sih. Wah, tepuk tangan untuk niat baik dari Bang Sabek. Ini ya, Masih sayang nggak nih? masih saya, masih Mas Sabek Ya. sabar. Lah kok director masa cepet banget ngomongnya sih? Masih ya? Ini teman-teman media kan pada mau ngobrol sama director. Director nggak bisa sih, takut pesawat ya Bu, sumpah. Mas, dari stand up comedian jadi co-director. Ini film pertama jadi co-director apa? Mungkin secara skala Film besar. pertama yang terlibat banyak, nggak dari cuma penulis doang. Jadi- Tantangannya apa? Ada teman-teman komik, ada Bang Brata, ada Bang Adi Kriting memproduksi film
sebagus keluar Main 1995 apa tantangannya? Tantangan saya sebenarnya ini nggak bisa bahasa Inggris. Karena waktu itu saya nonton tutorial jadi Astrada di YouTube, semuanya referensinya Inggris semuanya. Inggris Gimana semua. ini ya terjemahinnya ya? Referensinya itu. Bukan Kebetulan- tantangan secara individu, Oh, bukan. secara produksinya maksudnya. Oh, maksudnya gitu. Kalau itu mah udah salah emasnya. Iya, jangan ini jadi tentang produksi gitu. Tantangan di produksinya sebenarnya nggak terlalu banyak. Kami persiapkan juga butuh riset sebenarnya karena kebanyakan kami, terutama saya nggak terlalu relate dengan 94 karena saya lahir 92. Memori saya baru 2 tahun waktu itu kan. Oh iya. Saya bilang gimana ya kehidupan orang Makassar, terutama ngedevelop backstory dari karakter-karakternya ini gimana nih, menanamkan Ipang yang gaul, referensi bahasa-bahasa kosakata yang gaul tuh zaman dulu gimana, kemudian Rene Higuita itu kayak gimana sih karakternya, jadi butuh risetnya. Tantangannya sih di riset aja supaya cukup relate lah dengan teman-teman yang ada sekarang sih begitu. Oke, nah secara treatment kan juga rada spesial nih, treatment dari yang dilakukan sama film dari keluar Main 1994 Iya. ini. Ada treatment colorful, Hmm. ada imajinatif, dan berapa total produksinya, berapa hari gitu total produksinya dari awal kita reading sampai ke hasil akhir itu berapa hari Mas? Kurang lebih 20 hari lebih ya, 25 ya, 25. Kita kok yang kerja? Lupa Bang. Kakak Udah lama, filmnya baru tayang. Ya kurang lebih 20 hari lebih. Karena bertepatan, seingat saya sih, itu setelah bulan puasa. Setelah bulan puasa dan kita Oke. tayang di bulan puasa, jadi ada setahun akhirnya kita bisa mempersembahkan ke teman-teman khususnya di Jakarta. Nah mungkin buat teman-teman media boleh diceritain nih terakhir nih Mas, Iya. alasan kenapa akhirnya memilih treatment yang signifikan ya lumayan luar biasa nih, ada colorful, ada imajinatif untuk film ini Mas. Jadi waktu kita menyusun rencana ya, kayak ibarat kayak blueprintnya ini filmnya mau di gimana nih, karena film-film romcom gitu ya, romance komedi udah ada nih, udah banyak lah sosok Iqbal Ramadan ya, susah banget ya Bang Bata ya, Bang Bata ya nggak bisa jadi Iqbal, mentok-mentok di kumisnya juga lagi. Jadi bilang gimana ya biar beda, oke kita ambil referensi dari film-film 90-an Warkop DKI kata Pak Sutrada tadi, sama gaya komedi yang mengembalikan, karena kita kan melibatkan banyak komika itu salah satu powernya itu adalah berkomedi secara verbal. Yes. Makanya banyak sekali nih kalau dirasa pace-nya terlalu lambat ya karena itu yang kami andalkan, gaya berkomedi secara verbal yang ditunjukkan teman-teman mulai dari Brata, diksi-diksinya, dari Adi Surya, Ogi Mabone dan lain-lain. Jadi memang kita berusaha mengawinkan kayak sutradara Stephen Chow kan gayanya ini juga ya, 90-an, warnanya juga kami berusaha mengkombinasikan dengan beberapa referensi film-film 90-an sama komedi-komedi yang lebih banyak verbalnya. Seperti itu sih kurang lebihnya. Baik, terima kasih Bang Sabek. Tepuk tangan sekali lagi buat Kodari Terima kasih Mandoro, banyak. Muhammad Sabek. Selanjutnya buat Kakak Andi Jerni sebagai Hani. Mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman media nih, sebenarnya karakter Hani ini seperti apa sih? Dan boleh juga ceritain deh proses pendalaman karakter sebagai Hani itu kayak gimana sih Kak? Oke, halo semuanya. Jadi saya Andi Jernih memang di sini berperan sebagai Hani. Memang tidak terlalu banyak ya partnya, cuma untuk mendalami karakternya itu saya cukup harus mencari referensi karena ini kan latar belakangnya 94, sedangkan saya lahirnya tahun 99. Jadi memang awalnya memang agak susah gimana ya. Jadi saya cari searching cara bahasa tahun 94. Terus juga bertanya sama yang senior-senior, udah bener belum ini, udah bener belum, kayak gitu. Siapa tuh Kak yang senior-senior? Ya, Ke kiri nggak apa-apa langsung. Iya. Nggak usah takut. Kakak Frankie. ya pokoknya senior-senior seperti Kak Sabek, terus juga Kak Brata. Dan juga pada saat itu sempat jadi Hani itu sebenarnya agak-agak susah-susah gampang. Soalnya kan tadi ada yang harus dibuat lucunya juga. Sedangkan saya takutnya malah garing gitu. Jadi kayak, aduh Kak ini udah lucu belum sih? Aduh takut ini. Tapi alhamdulillah pas kita tag dibuat enjoy sama Kak Brata. Wah, memang kuncinya Arif Brata teman-teman. Bang Brata, ini sekedar info aja sebelum nanti ke Bang Brata. Tadi ada ibu-ibu ketawa ngakak, ginjalnya jadi ganjil. Saking ngakaknya Bang Brata. Jadi hati-hati untuk menjawab pertanyaan ini ya. Nah ini fun fact juga buat teman-teman media bahwa ternyata di kehidupan aslinya
Kakak Jerni adalah seorang atlet karate. Dan sekarang bahkan akan mengikuti kejuaraan PON untuk kickboxing. Yuk langsung 2 jurus. Jangan Mas Abek, jangan. Bisa dibilang film ini juga relate dengan kehidupan Kakak Jerni ya, mengenai prestasi olahraga kan. Ada pesan-pesan apa nggak dari Kakak Jerni buat teman-teman atlet mungkin atau teman-teman yang sekarang sedang menekuni dunia olahraga dan mengejar cita-citanya tapi terhalang gitu? Ada nggak Kak? Ya mungkin pesan-pesan mungkin pesan-pesannya ya mungkin banyak juga di luar sana anak-anak yang mau berprestasi di non akademik tapi tidak disupport sama orang tuanya. Cuma mungkin saran saya, pesan saya buat teman-teman, tetap dengarkan kemauan orang tua tapi tetap juga lakukan bakat kalian gitu, tetap dilaksanakan. Jadi kita tidak akan bisa berprestasi kalau tidak ada restu dari orang tua. Jadi kalau bisa dua-duanya silahkan dilakukan tapi tetap dengan restu orang tua, seperti itu. Baik, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kakak Andu Jerni. Kita doakan juga semoga nanti di PON mendapatkan hasil medali emas. Amin, amin ya Allah. Amin. Selanjutnya kita bergeser langsung ke yang sudah mencuri mata para teman-teman tadi. Ada Kakak Alisa Safitri. Halo Kak. Halo Kak. Berperan Halo. sebagai Vivi. Iya, Di sini saya sebelumnya pengen nanya dulu. Bagaimana sih rasanya digombal sama Rano Karno muda? Soalnya dari tadi di kepala saya Rano Karno muda nih, kumisan gitu-gitu. Gimana Kak? Caranya mendalami karakter sebagai Vivi ini, dia sebenarnya karakternya kayak gimana sih? Terus proses pendalaman karakternya kayak gimana? Oh iya. Sebelumnya terima kasih kakak-kakak media sudah hadir hari ini. Ya, untuk karakter Vivi bisa dilihat tadi itu karakternya suka belajar ya. Terus suka mengajar juga. Selain itu ya anaknya di karakter ini sebenarnya ringan, karakter Vivi ini. Terus untuk pendalaman karakternya sendiri ya karena di film ini Vivi itu karakternya bukan orang Makassar, jadi mungkin lebih banyak sharing sama orang-orang yang memang tinggal di luar Makassar, khususnya di Jakarta kayak Kak Andi Jerni yang memang stay di Jakarta. Selain itu sama Bapak Sabit juga gitu. Terus sama kakak-kakak senior yang lain juga. Seperti itu. Saya yakin kenapa bilang Kakak Vivi bilang kakak-kakak senior karena ini informasi aja buat teman-teman. Ini adalah film panjang pertama dari Kakak Alisa Safitri. Jadi boleh minta tepuk tangan dulu. Terima kasih. Gimana kesan-kesannya? Film pertama langsung ketemu sama production house yang hebat. Betul. Pemeran utama yang luar biasa. Ada nggak tantangannya atau cerita lucu mungkin apa cerita unik waktu pendalaman karakter, bonding-bondingnya ada nggak Kak? Waktu pendalaman karakter itu pertama kali ketemu sama Kak Brata di satu kafe di Makassar. Itu 2 minggu sebelum syuting. Jadi baru mulai bangun chemistry-nya di situ. Maaf Kak, ini media ramai. Oh iya, sorry. Ketemu kafenya maksudnya nggak berdua kan? Oh, enggak. Aman teman-teman. Tapi yang ngajak bukan Brata juga kan? Yang ngajak bukan Bang Brata. Bukan kan? ya? Ada istrinya nonton. Oke, Oh ya, aman. Di situ ada Sabit juga di situ. Iya, jadi kalau kisah-kisah lucu ya di film ini aku pertama kali bawa motor klasik, bisa dilihat tadi kan, itu baru pertama kali bawa motor klasik. Terus selain itu kalau pengalaman selama syuting di film ini itu bersyukur bisa masuk di PH yang luar biasa di Kota Makassar gitu, DL Entertainment dan Vinisia Production. Selain itu juga pengalaman pertama main sama kakak-kakak yang luar biasa, Kak Brata, Kak Rikriting dan semua komika yang ada dan cast yang lain. Dan selain itu kru-krunya juga betul-betul membantu gitu selama proses syuting Kak. Jadi ya seru sih selama syuting. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat Kakak Alisa Safitri sebagai Vivi di sini. Kita boleh lanjut. Terima kasih Kak Vivi. Abang Adi Kriting. Selamat sore Bang Adi Kriting. Pemeran sebagai Kakak Frankie. Boleh mungkin disapa teman-teman media dan juga dijelaskan Bang Ari, Frankie ini sebenarnya karakternya seperti apa, terus proses pendalamannya kayak gimana sih Bang Ari? Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Biar lengkap ya. Apa tadi pertanyaannya? Sorry, terlalu lengkap Mas jawabannya. Jawaban lengkap, pertanyaan lupa gimana? Oke, Frankie ya. Jadi ini kan film ini bersetting tahun 1994. Tapi kebetulan banyak pemain ini kita tahu
baru, tidak lahir di tahun 99. Sehingga mereka membutuhkan orang yang lahir sudah cukup dewasa di tahun 1994. Jadi saya lah dipilih sebagai salah satu narasumber di tahun 1994. Saya sudah lahir tahun 1994, istri saya belum. Jauh memang jaraknya kita ya. Ya, tapi memang film ini juga sangat berkesan. Ketika saya pertama kali dihubungi, Bang, kita mau bikin film di Makassar, kita mau nawarin Bang Ari untuk, saya jadi main. Oke, siap. Oh ya Bang, ini judul, tidak usah kasih tahu judul. Karakternya tidak usah, pokoknya yang penting filmnya di Makassar, saya pasti siap dengan senang hati. Sudah sangat saya tunggu. Dan menariknya adalah DL Entertainment dan juga Vinisi ya, ini bukan hanya, biasanya kalau film Makassar itu kebanyakan hanya teman-teman yang di sekitaran Makassar saja yang diajak, ya kan? Tapi di film ini tuh lebih luas lagi cakupannya gitu. Ada teman-teman dari Palu diajak. Saya berdua dengan yang jadi guru olahraga tadi itu, Rido Jail itu dari Bau-Bau dari Sulawesi Tenggara diajak juga ke situ. Terus teman-teman yang sudah berkarir di Jakarta juga, Arif Brata juga diajak juga ke situ. Ya ada pemain Kanada kita ajak waktu itu enggak ya? Kanada terlalu jauh dari Makassar. Tidak sampai. Pokoknya sekitar situ dulu ya, pelan-pelan teman-teman. Tapi yang pasti film ini sudah merepresentasikan Sulawesi secara keseluruhan gitu. Sudah berusaha lebih meluaskan jangkauannya lagi, dan itu yang menurut saya kayak luar biasa sekali. Mudah-mudahan film-film di Indonesia itu tidak hanya berpatokan dengan produksi di Jakarta saja, tapi juga misalnya film dari Bandung, film dari Jogja, dari Makassar, dari Kalimantan, dari Maluku mungkin itu bisa kolaborasi dengan sumber daya dari manapun untuk bisa membuat film. Dan saya sangat senang sekali dengan hasilnya. Menurut saya itu film tadi itu seru sekali ya, lucu sekali. Dan ini insya Allah akan menjadi film juga yang sangat disukai oleh komika. Bukan untuk rakyat masyarakat umum aja, tetapi untuk komika khususnya. Stand up comedian akan sangat menyukai Arif Brata di film ini. Acting dia menjadi sperma itu. Iya, itu yang tadi mau saya tanyakan. Kenapa dapat banget gitu? Dapat banget. Kayaknya kamu dulu pernah jadi sperma ya? Kita semua pernah ya. Tapi itu merupakan menurut saya pendekatan komedi yang dilakukan oleh film ini juga itu cukup berani gitu, cukup berani gitu. Berani main di wilayah-wilayah yang mungkin absurd, karena komedi itu memang ketika sampai pada titik tertentu memang harus kita dorong untuk jadi lebih absurd, dan saya melihat bahwa film ini bisa mengeksekusi itu. Nanti saya sangat menunggu ini tanggapan teman-teman ya yang concern dengan komedi, pasti akan melihat kayak ini komedinya berbeda juga nih. Itu sih kalau dari saya. Boleh. Oke, terima kasih. Sekali lagi buat Bang Ari Kriting semuanya. Mas, terlalu Masih ada, masih ada. Ada media Masih ada statement. Belum. buru-buru banget ke Makassar. Nggak ke Makassar juga. Itu Bang Ari Kriting, tepuk tangan sekali buat Bang Ari Kriting sebagai kakak Frankie. And guys, this is your time, this is your night. We're gonna go to the first actor pemain utama. Wanna go? Tepuk tangan dulu untuk Arif Brata, everybody. Some noise, make some noise. Mas Brata, ya, boleh dijelaskan dong karakter Ibu itu seperti apa, pendalaman karakter sebagai itunya gimana tadi? Boleh silakan dijelasin ke teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman media sudah hadir di sini. Sedikit lagi buka Budi. Sabar-sabar dulu sedikit, masih lama nih. Iya. Saya sungguh senang sekali. Saya sebenarnya tidak bisa merangkai kata begitu bagus ya. Jadi yang ada saya di kepala ini. Jujur saya tadi mau menangis melihat film ini. Malu saya lihat. Tidak. Maksudnya awal-awal itu saya deg-degan, ini orang gimana nih mikirnya, apakah ini melihat saya sebagai anak sekolah atau guru olahraga gitu. Karena ya perawakannya mungkin sudah bukan anak sekolah lagi. Nah tapi yang setelah nonton, saya tadi jadi legenda di situ. Oh iya. Kalau legenda kan tidak perlu dijelaskan kalau dia muda. Oh, iya. Iya itu. Jadi kalau saya sih melihat respon-respon teman-teman media juga alhamdulillah senang sekali tadi. Kalau karakter Ibo sih sebenarnya dia seorang siswa yang ingin mencapai hobinya atau masuk ke olahraga begitu, tapi ditentang dengan kemauan dari orang tuanya. Menurut saya ini agak dekat juga dengan kepribadian saya juga, karena lumayan agak tidak terlalu dekat sama bapak. Jadinya, wah ini gampang sekali skripnya ini.
Gampang ya. Iya lumayan, iya. Maksudnya dekat tuh saya kira kiper dulunya. Bukan. Maksudnya kan tadi hubungannya dengan orang tua tuh kadang kan kita kalau misalkan ya, Dato, saya cuma saya Pak, teman-teman di sini akrab semua sama bapaknya kan. Kalau kita ngobrol sama bapak itu paling pertanyaan cuma gimana tadi hujan kah? Oh iya. Bapak lagi bertanya, iya, tadi hujan di luar. Iya, cuma begitu biasanya. Karena saking tidak terlalu dekat. Nah, di sini tuh yang lebih saya kembangkan adalah bagaimana saya belajar betul-betul terlihat seperti pemain bola. Raman dong, kayak Iya. Ramang. Iya. Ramang, iya, Ya, betul, Ramang, Ramang, Bu. Tapi Iya. kan dia Ramang, Bu. striker toh. Iya. Ini Ramang, kiper. iya. Nah, itu yang saya dalami karena yang saya pelajari adalah biar orang nonton itu betul-betul melihat saya sebagai oh memang bisalah main bola, bukan jago ya. Bisa main bola. Akhirnya banyak referensi yang saya nonton juga, termasuk cari tahu Rene Higuita itu bagaimana. Saya DM Instagramnya, Om, izin Om. Endorse bakso aci enggak? Iya, tidak bercanda. Terus diajar juga sama mantan kiper PSM namanya Pak Najib, terima kasih banyak. Terus ada Oki Rengga juga seorang kiper yang saya coba komunikasi juga bagaimana cara jadi kiper, katanya iya tangkap bolanya. Saya bilang wow, sangat menjelaskan. Tapi banyaklah saya tantangan juga selain mendalami karakter seorang anak yang sendiri ya di rumah begitu. Nah, yang berat lagi adalah bagaimana membangun apa di istilahnya? Candi. Bukan membangun candi ya. Bukan candi. Terus kisah asmaranya begitu. Akhirnya saya nonton FTV. Ya, terus banyak nonton film-film remaja lah begitu. Film-film remaja. Iya. Dipertegas Mas, ini media takutnya. Oh, maksudnya film-film remaja anu, tuh apa? sih? Takutnya Maksudnya media remaja mungkin sekolah. apa nanti Ada banyak genre, genrenya Iya. apa? Bukan yang di Twitter, bukan. bukan. Iya, yang ini apa? Telegram. Film-film SMA begitu. banyak Film-film saya nonton. SMA. Iya. Film-film dulu begitu. Tapi terinspirasi dengan karakter Ibu ini, belajar ngeliat acting siapa gitu? Mas Brata, kan mungkin teman-teman di sini penasaran aktor favoritnya Bang Brata tuh siapa sebenarnya? Aktor favoritnya? Iya. Rano Karno. Diamin. Iya. Masa nonton Rano Karno juga, Reza Rahadian, dan banyak juga komika-komika yang saya nonton kembali film-filmnya, termasuk Bang Arik Riting, Bang Ge Pamungkas yang sering jadi pemeran utama juga. Ya banyak lah yang saya gabungkan. Ada sedikit Iqbal Ramadan gitu loh pas di lebih ke jauh sih kayaknya. Tidak sih kayaknya. Ya tapi sebelum itu jauh dari yang saya jelaskan tadi, saya mau berterima kasih kepada Ibu Liani, Sabek, Del Entertainment, dan semua yang dari awal membuat saya bisa terlibat di sini. Karena kalau saya tidak diajak sama Sabek jadi openernya dia, di bawahnya saya mungkin tidak dilihat begitu. Karena dari situ saya ditawari, kamu mau ndak main film? Saya bilang wah mau. Ya, saya awalnya ragu, tidak kayaknya nih. Tapi alhamdulillah jalan. Itu banyak membuat saya deg-degan, panik, dan juga bersyukur karena biasanya kalau main film itu botol minuman yang ditulis nama itu biasa preman 1, ya warga 2, karyawan 3. Ini ada tulisannya Ibo. Alhamdulillah itu, terima kasih banyak. Itu sih kayaknya ya. Cukup. Tapi tadi ini mungkin kamu penasaran juga, sempat mendalami karakter latihan jadi kiper sama legenda PSM. Iya. Itu latihannya gimana? Di lokasi syuting. Jadi kita di lokasi syuting, kebetulan beliau datang, diajar saya sudah lihat foto-fotonya juga. Yang satu yang saya tangkap, kiper itu memang terlihat tidak terlalu banyak gerak, tetapi dari awal pertandingan sampai selesai, kiper itu harus selalu fokus dan pasang kuda-kuda. Karena kita tidak pernah tahu datangnya bola kapan, begitu. Itu yang saya diajarkan, bagaimana posisi berdiri, bagaimana menangkap bola. Jempol itu harus lebih kuat, kalau bisa latihannya itu memecahkan cangkang kepiting. Kayak harus harus kencang begitu. Saya beli kepiting susah. Tidak, itu yang diajarkan, cara menangkap dan lompat. Kejadiannya juga karena sebelum saya diajar langsung adegan lompat itu agak sedikit keselau juga. Aktor action. Parah sih. Pemeran action. Udah selevel Jackie Chan. Udah berani ngajak Iko Uwais sparring? Waduh, tidak dong. Nah mungkin terakhir nih Bang Brata. Iya.
sebagai stand up comedian, terus mungkin Bang Broto juga udah sering nih main film di film-film sebelumnya, tapi kali ini kan sebagai pemeran utama. Iya, Berat nggak sih Bang? berat sekali. Apa? Coba boleh di-sharing nggak ke Iya, teman-teman? berat sekali karena walaupun kita bilang ini adalah film komedi, tapi kan setiap orang ingin menonton film itu biasa dia lihat dulu pemeran utamanya siapa. Oh, Reza Rahadian, nonton A, bagus. Oh, Vino Bastian, nonton A. Ada berapa? Oh, beli takjil A, gitu. Iya, itu yang saya takutkan ketika orang datang ke bioskop terus melihat saya, kurang inilah, gitu. Tapi ya, kembali lagi mungkin harusnya ketika dia nonton dan hasilnya seperti tadi dan teman-teman senang juga, saya harusnya lebih yakin dengan film Keluar Main ini. Karena walaupun mungkin tampaknya sebegini-begini tadi, tapi setidaknya menghibur dari segi komedinya juga. Yang saya senangi adalah komedi di Keluar Main ini sangat berwarna sekali, bukan cuma verbal, tapi banyak ya seperti memakai kostum tadi. Ya, itu sangat awalnya saya agak ragu teman-teman, kayak lucu jika ini nanti di bioskop. Tapi dengan teman-teman tertawa tadi, saya kira mudah-mudahan seluruh Indonesia juga bisa menangkap komedi ini dengan baik begitu, dengan bagus begitu. Baik, terima kasih Bang Brata. Tepuk tangan sekali lagi buat pemeran utama kita dong, Bang Adi Brata. Wes, disupport anak langsung. Langsung main di channel sebentar. Tapi hati-hati tadi nanya, Papa putih-putih itu apa sih? Nah, bingung. Jelasinnya gimana nanti? Oh, saya sudah jelaskan. Apa? Itu awan. Mengarah ke sana semua ya. Di kepala gue pasta gigi loh paling. Oke, siap. Nah mungkin ini sebelum kita masuk ke pertanyaan teman-teman media, terakhir ini boleh diwakilkan, mungkin boleh sama Ibu Liani Bu selaku Ibu Produser. Harapan apa untuk teman-teman semuanya yang akan menonton Keluar Main 1994 pada tanggal 28 Maret 2024 nanti Bu? Tolong diulang pertanyaannya tadi. Ada harapan apa untuk penonton yang bakal datang nonton Keluar Main 1994 pada tanggal 28 Maret nanti Bu? Harapannya film ini ya bisa diterima lah, dan mengajak semua teman-temannya untuk nonton. Ya. Dan bisa bertemu dengan penontonnya ya, 10 juta penonton. 10 juta penonton. Amin. Dan mungkin terakhir dari perwakilan cast juga bisa dari Bang Brata atau mungkin coba Bang Brata dong, pemeran utama dong. Ajak teman-teman media untuk datang, teman-teman di rumah untuk datang nonton pada tanggal 28 Maret 2024 nanti Bang. Ya, buat teman-teman media terima kasih banyak. Saya rasa film ini wajib ditonton tanggal 28 Maret karena selain nostalgianya banyak juga pelajaran-pelajaran yang kita dapat, entah itu hubungan dengan orang tua, keluarga, persahabatan, dan sampai dengan pendidikan juga. Jadi saya rasa bisa dinikmati dengan semua usia. Jadi jangan lupa datang tanggal 28 Maret di bioskop-bioskop dekat-dekat rumah Anda semua. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh cast dan juga teman-teman yang berjuang di balik produksi film Keluar Main 1994. Nah kita buka pertanyaan untuk teman-teman Sabek. Yang kedua ada Ibu Produser kesayangan kita, beri tepuk tangan yang beri untuk Ibu Liani Kawati. Dan juga ada yang tadi ada di cerdas ini bisa kita lihat, ada pemeran Hani yaitu Kakak Andi Cerni. Ada pemeran P2, ada yang tahu tadi P2 ya? Beri tepuk tangan nih, kalau nggak meriah mah parah banget bisa digebok ibu nih Bu kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Arsa Sabitri sebagai Vivi. Dan juga sang perwakilan dari PSSI, boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Adi Kritik sebagai Kakak Frankie. Yang ini, yang terakhir ini kita mesti kasih sambutan yang meriah karena dia adalah pemeran utama Bu. Di sini dia masa kelas Vino Bastian katanya di sini. Dia, ini pendalaman karakter. Dikasih videonya kita rekam supaya FYP kita pengen lihat jalan aktor kayak gimana ya kan Bu? Masa jalan aktor biasa aja sih? Ya kan, ini kan jalan aktor kan Bang Sabe. Bener. Teman-teman, dengan rasa bangga dan hormat dan haru kita, seorang aktor ternama, calon penerima Festival Film Indonesia Piala Citra, Kono Reza Rahadian sudah memanggil dia Bang. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Arif Brata sebagai Ibu. Abidu benabidu.
Kiper sekali. Udah segini doang tepuk tangannya buat Arif Brata nih. Silakan duduk Mas Brata. Iya. Silakan duduk. Itu masih pelawak aja nih aktor. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan untuk mereka semua yang sudah berjuang di balik film yang sangat luar biasa ini. Izin sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman media, saya ingin nanya dulu Bu ke Ibu Liani, boleh Bu? Ya Bu, kenapa DL Entertainment akhirnya memutuskan untuk memproduksi film Keluar Main 1994 ini Bu? Ya, selamat siang, selamat sore ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa DL Entertainment itu terjun ya ke dunia perfilman ya? Karena saya melihat potensi untuk film Indonesia itu di perfilman itu market share-nya itu sudah di angka 60% ke atas ya. Jadi dia punya penonton dan ada peluang. Di sini kita dari DL Entertainment yang memang asalnya dari Makassar ingin memberikan ruang kepada para sinias untuk ikut juga terjun, ambil bagian dalam perfilman. Ya. Oke, nah mungkin boleh diceritain sedikit Bu, kenapa akhirnya perjalanan awalnya gimana Bu? Siapa yang pertama kali dihubungin dan kenapa mungkin case-nya dipilihnya ada Bang Brata, ada Bang Adi Kriting dan juga memilih Bang Sabit sebagai co-director? Ada ceritanya nggak Bu perjalanannya? Ya, awalnya itu saya bertemu dengan sutradaranya Ihdan Nur dari Vinisia ya. Saya dikasih lihat decknya ya, Keluar Main, terus gambarnya lonceng. Jadi saya bilang, wah, tiba-tiba instingnya, waduh bakalan oke ini film. Iya. Gitu Bu ya. Berarti melihat lonceng langsung dikeparnya Arif Brata. Iya, langsung ada instingnya. Karena lonceng sama notifikasi FYP di TikTok kan sama-sama Bu ya. Jadi Keluar Main ya. Jadi setelah ngobrol sama sutradaranya, gimana kalau kita bikin film yang bukan cuma dinikmati sama anak-anak muda, tapi bisa dengan yang 35 tahun ke atas ya. Makanya kita pilih di settingnya tahun 94. Jadi potensi pasarnya bukan hanya anak muda, melainkan mungkin semua umur. Semua umur. Iya. Ada yang lahir tahun 94 di sini? Pada nggak mau ngaku, nggak apa-apa ya. Mungkin Bu ini buat teman-teman media juga terakhir, ada nggak promo-promo khusus yang dilakukan sama DL Entertainment untuk mempromosikan film Keluar Main 1994 ini akan tayang pada tanggal 28 Maret 2024? Kalau ya kita mungkin sudah melihat kontennya. Saya lihat kontennya itu punya potensi ya. Untuk dari dari pemerintah Kota Makassar juga membantukan untuk promosi. Kemarin jadi pas dia lihat trailernya aja, wah ini bagus ini, kita gimana ini bisa promosikan film ini. Terus saya kemarin kita coba tes ombak ya, tes pasang, tes ombak itu kita kan rencana gala premier di Makassar itu di 25. Saya coba buka ATS, ternyata tidak sampai 24 jam, tidak sampai 1 hari itu sold out. Wah, tepuk tangan loh teman-teman semua. Mudah-mudahan. Berarti tanggal 25 nanti Bu, udah ada hampir 200 orang Makassar mau nunggu aktingnya Arif Brata. Iya. Masya Allah, berarti antusias di Makassar sangat besar buat akting dari seorang Arif Brata Bu. Itu dia beban buat dia. Harus FYP ini Pak. Harus FYP, udah ibu produser yang ngomong Pak Brata. Buat tepuk tangan saya lagi buat ibu produser kita Ibu Liani Kawati dong, yang sudah membuat karya sebesar ini. Selanjutnya kita langsung ke co-director kita. Ini sebenarnya mungkin teman-teman buat yang info aja, Muhammad Sabek adalah seorang stand up komedian lulusan stand up comedy Indonesia season 6. Jadi seorang stand up komedian menjadi co-director sekarang, menjadi Astrada juga, menjadi talent koordinator, Emarada Maruk, casting director juga sekarang. PU. PU enggak. Ada nggak Bang Sabek, kenapa akhirnya dari stand up comedian memutuskan sebagai co-director? Ada duitnya ya. Terlalu simpel Mas jawabannya. Terlalu cepet. Jadi kebetulan waktu itu sebenarnya ini sedikit flashback ke belakangnya sebelum ada muncul benihnya di film. Jadi waktu itu saya lagi ngadain tour stand up comedy di bioskop juga. Venue-nya di bioskop. Openernya Arif Brata. Kebetulan. Nah, waktu itu Ibu Liani dan teman-teman Pak Sutradara dari teman-teman Divinisia Production juga datang untuk meminang Arif Brata. Jangan ditinggal, sini. Jadi
waktu itu kami ngobrol, dilihat mau meminang Arif Brata, terus ngobrol-ngobrol ketemu bahwa oh ternyata Sabik ini juga pernah bantu nulis-nulis Ko Ernest di beberapa seriesnya gitu, di seriesnya. Kemudian ditanya, bantu dong buat develop ceritanya, terlibat nyari-nyari talentnya. Kebetulan karena visinya kami sama bahwa kita sepakat bahwa komika-komika ini punya potensi di dunia industri, utamanya di film ya. Dan ini untuk pertama kalinya film Sulawesi Selatan, Makassar melibatkan banyak sekali komika baik di depan layar maupun di belakang layar. Dan disitulah tugas saya untuk mengarahkan, teman-teman kalau mau karirnya panjang yang bagus ya, jangan malu-malu gitu tugas saya. Oh, ada sedikit ancaman karir. Makanya yang main banyak dari teman-teman komunitas stand up comedy di Sulawesi Selatan, dari Palu, dari Sulawesi Tenggara, dari Makassar, Bone dan lain-lain gitu sih. Wah, tepuk tangan untuk niat baik dari Bang Sabek. Ini ya, Masih saya nggak nih? masih saya, masih Mas Sabek sabar. Lah kok director masa cepet banget ngomongnya sih? Masih ya? Ini teman-teman media kan pada mau ngobrol sama director. Director nggak bisa sih, takut pesawat ya Bu, sumpah. Mas, dari stand up comedian jadi co-director. Ini film pertama jadi co-director apa? Mungkin secara skala Film besar. pertama yang terlibat banyak, enggak dari cuma penulis doang. Tantangannya apa? Ada teman-teman komik, ada Bang Brata, ada Bang Ari Kriting memproduksi film sebagus Keluar Mes 1990 apa tantangannya? Tantangan saya sebenarnya ini nggak bisa bahasa Inggris. Karena waktu itu saya nonton tutorial jadi Astrada di YouTube, semuanya referensinya Inggris semuanya. Inggris Gimana semua. ini ya terjemahinnya ya? Referensinya itu. Bukan Kebetulan- tantangan secara individu. Oh, bukan. Secara produksinya maksudnya. Oh, maksudnya gitu. Kalau itu mah udah salah emasnya. Iya, jangan ini jadi tentang produksi gitu. Tantangan di produksinya sebenarnya nggak terlalu banyak. Kami persiapkan juga butuh riset sebenarnya, karena kebanyakan kami, terutama saya, nggak terlalu relate dengan 94 karena saya lahir 92. Memori saya baru 2 tahun waktu itu kan. Oh iya. Saya bilang gimana ya kehidupan orang Makassar, terutama ngedevelop backstory dari karakter-karakternya ini gimana nih, menanamkan Ipang yang gaul, referensi bahasa-bahasa kosakata yang gaul tuh zaman dulu gimana, kemudian Rene Higuita tuh kayak gimana sih karakternya, jadi butuh risetnya. Tantangannya sih di riset aja supaya cukup relate lah dengan teman-teman yang ada sekarang sih begitu. Oke, nah secara treatment kan juga rada spesial nih, treatment dari yang dilakukan sama film dari Keluar Mes 1994 ini. Ada treatment colorful, ada imajinatif, dan berapa total produksinya? Berapa hari gitu total produksinya? Dari awal kita reading sampai ke hasil akhir itu berapa hari, Mas? Kurang lebih 20 hari lebih ya, 25 ya. 25. Kita apa yang kerja? Lupa Bang. Kakak Udah lama filmnya baru tayang. Ya kurang lebih 20 hari lebih. Karena bertepatan, seingat saya sih, itu setelah bulan puasa. Setelah bulan puasa dan kita tayang di bulan puasa, jadi ada setahun akhirnya kita bisa mempersembahkan ke teman-teman khususnya di Jakarta. Nah mungkin buat teman-teman media boleh diceritain nih terakhir nih Mas, alasan kenapa akhirnya memilih treatment yang signifikan, ya lumayan luar biasa nih, ada colorful, ada imajinatif untuk film ini Mas. Jadi waktu kita menyusun rencana ya, kayak ibarat kayak blueprintnya filmnya mau di gimana nih, karena film-film romcom gitu ya, romance komedi udah ada nih, udah banyak lah sosok Iqbal Ramadan ya, susah banget ya Bang Bata ya, Bang Bata ya, nggak bisa jadi Iqbal, mentok-mentok di kumisnya juga lagi. Jadi bilang gimana ya biar beda, oke kita ambil referensi dari film-film 90-an Warkop DKI kata Pak Sutrada tadi, sama gaya komedi yang mengembalikan, karena kita kan melibatkan banyak komika. Komika itu salah satu powernya itu adalah berkomedi secara verbal. Makanya banyak sekali nih kalau dirasa pace-nya terlalu lambat ya, karena itu yang kami andalkan, gaya berkomedi secara verbal yang ditunjukkan teman-teman mulai dari Brata, diksi-diksinya, dari Adi Surya, Oki Mabone dan lain-lain. Jadi memang kita berusaha mengawinkan kayak sutradara Stephen Chow kan gayanya ini juga ya 90-an, warnanya juga kami berusaha mengkombinasikan dengan beberapa referensi film-film 90-an sama komedi-komedi yang lebih banyak verbalnya. Seperti itu sih kurang lebihnya. Baik, terima kasih Bang Sabek. Tepuk tangan sekali lagi buat co-director. Terima kasih banyak Muhammad Sabek. Selanjutnya buat Kakak Andi Jerni sebagai Hani. Mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman media nih, sebenarnya karakter Hani ini seperti apa sih? Dan boleh juga ceritain deh proses pendalaman karakter sebagai Hani itu kayak gimana sih Kak? Oke, halo semuanya. Jadi saya Andi Jerni memang di sini berperan sebagai Hani. Memang tidak terlalu banyak ya partnya, cuma untuk mendalami karakternya itu
saya cukup harus mencari referensi karena ini kan latar belakangnya 94, sedangkan saya lahirnya tahun 99. Jadi memang awalnya memang agak susah gimana ya. Jadi saya cari searching cara bahasa tahun 94. Terus juga bertanya sama yang senior-senior, udah bener belum ini, udah bener belum, kayak gitu. Siapa tuh Kak yang senior-senior? Ya, Ke kiri nggak apa-apa langsung. Iya. Nggak usah takut. Kakak Frankie. ya pokoknya senior-senior seperti Kak Sabek, terus juga Kak Brata. Dan juga pada saat itu sempat jadi Hani itu sebenarnya agak-agak susah-susah gampang. Soalnya kan tadi ada yang harus dibuat lucunya juga. Sedangkan saya takutnya malah garing gitu. Jadi kayak, aduh Kak ini udah lucu belum sih? Aduh takut ini. Tapi alhamdulillah pas kita tag dibuat enjoy sama Kak Brata. Wah, memang kuncinya Arif Brata teman-teman. Bang Brata, ini sekedar info aja sebelum nanti ke Bang Brata. Tadi ada ibu-ibu ketawa ngakak, ginjalnya jadi ganjil. Saking ngakaknya Bang Brata. Jadi hati-hati untuk menjawab pertanyaan ini ya. Nah ini fun fact juga buat teman-teman media bahwa ternyata di kehidupan aslinya Kakak Jerni adalah seorang atlet karate. Dan sekarang bahkan akan mengikuti kejuaraan PON untuk kickboxing. Yuk langsung 2 jurus. Jangan Mas Abek, jangan. Bisa dibilang film ini juga relate dengan kehidupan Kakak Jerni ya mengenai prestasi olahraga kan. Ada pesan-pesan apa nggak dari Kakak Jerni buat teman-teman atlet mungkin atau teman-teman yang sekarang sedang menekuni dunia olahraga dan mengejar cita-citanya tapi terhalang gitu? Ada nggak Kak? Ya mungkin mungkin pesan-pesannya ya mungkin banyak juga di luar sana anak-anak yang mau berprestasi di non akademik tapi tidak disupport sama orang tuanya. Cuma mungkin saran saya, pesan saya buat teman-teman tetap dengarkan kemauan orang tua tapi tetap juga lakukan bakat kalian gitu, tetap dilaksanakan. Jadi kita tidak akan bisa berprestasi kalau tidak ada restu dari orang tua. Jadi kalau bisa dua-duanya silahkan dilakukan tapi tetap dengan restu orang tua, seperti itu. Baik, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kakak Andi Jerni. Kita doakan juga semoga nanti di PON mendapatkan hasil medali emas. Amin, amin ya Allah. Amin. Selanjutnya kita bergeser langsung ke yang sudah mencuri mata para teman-teman tadi. Ada Kakak Alisa Safitri. Halo Kak. Halo Kak. Berperan sebagai Vivi. Iya. Di sini saya sebelumnya pengen nanya dulu. Bagaimana sih rasanya digombal sama Rano Karno muda? Soalnya dari tadi saya di kepala saya Rano Karno muda nih kumisan gitu-gitu. Gimana Kak? Caranya mendalami karakter sebagai Vivi ini sebenarnya karakternya kayak gimana sih? Terus proses pendalaman karakternya kayak gimana? Oh iya. Sebelumnya terima kasih kakak media sudah hadir hari ini. Ya untuk karakter Vivi bisa dilihat tadi itu karakternya suka belajar ya. Terus suka mengajar juga. Selain itu ya anaknya di karakter ini sebenarnya ringan karakter Vivi ini. Terus untuk pendalaman karakternya sendiri ya karena di film ini Vivi itu karakternya bukan orang Makassar, jadi mungkin lebih banyak sharing sama orang-orang yang memang tinggal di luar Makassar, khususnya di Jakarta kayak Kak Andi Jerni yang memang stay di Jakarta. Selain itu sama Bapak Sabit juga gitu. Terus sama kakak-kakak senior yang lain juga. Seperti itu. Saya yakin kenapa bilang Kakak Vivi bilang kakak-kakak senior karena ini informasi aja buat teman-teman. Ini adalah film panjang pertama dari Kakak Alisa Safitri. Jadi boleh minta tepuk tangan dulu. Terima kasih. Gimana kesan-kesannya? Film pertama langsung ketemu sama production house yang hebat. Betul. Pemeran utama yang luar biasa. Ada nggak tantangannya atau cerita lucu mungkin atau cerita unik waktu pendalaman karakter, bonding-bondingnya ada nggak Kak? Waktu pendalaman karakter itu pertama kali ketemu sama Kak Brata di satu kafe di Makassar. Itu 2 minggu sebelum syuting. Jadi baru mulai bangun chemistry-nya di situ. Maaf Kak, ini media ramai. Oh iya, sorry. Ketemu kafenya maksudnya nggak berdua kan? Oh, enggak. Aman teman-teman. Tapi yang ngajak bukan Brata juga kan? Yang ngajak bukan Bang Brata. Bukan ya? Ada istrinya nonton. Oh ya aman. Di situ ada Sabit juga di situ. Iya, jadi kalau kisah-kisah lucu ya di film ini aku pertama kali bawa motor klasik, bisa dilihat tadi kan, itu baru pertama kali bawa motor klasik. Terus selain itu kalau
pengalaman selama syuting di film ini itu bersyukur bisa masuk di PH yang luar biasa di Kota Makassar gitu, DL Entertainment dan Vinisia Production. Selain itu juga pengalaman pertama main sama kakak-kakak yang luar biasa, Kak Brata, Kak Ari Kriting dan semua komika yang ada dan cast yang lain. Dan selain itu kru-krunya juga betul-betul membantu gitu selama proses syuting, Kak. Jadi ya seru sih selama syuting. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat Kakak Alisa Safitri sebagai Vivi di sini. Kita boleh lanjut. Terima kasih Kak Vivi. Abang Ari Kriting. Selamat sore Bang Ari Kriting. Pemeran sebagai Kakak Frankie. Boleh mungkin disapa teman-teman media dan juga dijelaskan Bang Ari, Frankie ini sebenarnya karakternya seperti apa, terus proses pendalamannya kayak gimana sih Bang Ari? Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Biar lengkap ya. Apa tadi pertanyaannya? Sorry, terlalu lengkap Mas jawabannya. Jawaban lengkap, pertanyaan lupa gimana? Oke, Frankie ya. Jadi ini kan film ini bersetting tahun 1994. Tapi kebetulan banyak pemain ini kita tahu baru, tidak lahir di tahun 1994. Sehingga mereka membutuhkan orang yang lahir sudah cukup dewasa di tahun 1994. Jadi saya lah dipilih sebagai salah satu narasumber di tahun 1994. Saya sudah lahir tahun 1994, istri saya belum. Jauh memang jaraknya kita ya. Ya, tapi memang film ini juga sangat berkesan. Ketika saya pertama kali dihubungi, Bang, kita mau bikin film di Makassar, kita mau nawarin Bang Ari untuk, saya jadi main. Oke, siap. Oh ya Bang, ini judul, tidak usah kasih tahu judul. Karakternya tidak usah, pokoknya yang penting filmnya di Makassar, saya pasti siap dengan senang hati. Ya, Ewako. Sudah sangat saya tunggu. Dan menariknya adalah DL Entertainment dan juga Vinisia ini bukan hanya, biasanya kalau film Makassar itu kebanyakan hanya teman-teman yang di sekitaran Makassar saja yang diajak, ya kan? Tapi di film ini tuh lebih luas lagi cakupannya gitu. Ada teman-teman dari Palu diajak. Saya berdua dengan yang jadi guru olahraga tadi itu, Rido Jail itu dari Bau-Bau dari Sulawesi Tenggara diajak juga ke situ. Terus teman-teman yang sudah berkarir di Jakarta juga, Arif Brata juga diajak juga ke situ. Ya ada pemain Kanada kita ajak waktu itu enggak ya? Kanada terlalu jauh dari Makassar. Tidak sampai. Pokoknya sekitar situ dulu ya, pelan-pelan teman-teman. Tapi yang pasti film ini sudah merepresentasikan Sulawesi secara keseluruhan gitu. Sudah berusaha lebih meluaskan jangkauannya lagi dan itu yang menurut saya kayak luar biasa sekali. Mudah-mudahan film-film di Indonesia itu tidak hanya berpatokan dengan produksi di Jakarta saja, tapi juga misalnya film dari Bandung, film dari Jogja, dari Makassar, dari Kalimantan, dari Maluku mungkin itu bisa kolaborasi dengan sumber daya dari manapun untuk bisa membuat film. Dan saya sangat senang sekali dengan hasilnya. Menurut saya itu film tadi itu seru sekali ya, lucu sekali. Dan ini insya Allah akan menjadi film juga yang sangat disukai oleh komika. Bukan untuk rakyat masyarakat umum aja, tetapi untuk komika khususnya. Stand up comedian akan sangat menyukai Arif Brata di film ini. Acting dia menjadi sperma itu. Iya, itu yang tadi mau saya tanyakan. Kenapa dapat banget gitu? Dapat banget. Kayaknya kamu dulu pernah jadi sperma ya? Kita semua pernah ya. Tapi itu merupakan menurut saya pendekatan komedi yang dilakukan oleh film ini juga itu cukup berani gitu, cukup berani gitu. Berani main di wilayah-wilayah yang mungkin absurd, karena komedi itu memang ketika sampai pada titik tertentu memang harus kita dorong untuk jadi lebih absurd, dan saya melihat bahwa film ini bisa mengeksekusi itu. Nanti saya sangat menunggu ini tanggapan teman-teman ya yang concern dengan komedi, pasti akan melihat kayak ini komedinya berbeda juga nih. Itu sih kalau dari saya. Boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum buat Bang Ari Kriting semuanya. Mas, terlalu masih ada. Ada media masih ada statement. Buru-buru banget ke Makassar. Nggak ke Makassar juga. Itu Bang Ari Kriting, tepuk tangan sekali buat Bang Ari Kriting sebagai Kakak Frankie. And guys, this is your time, this is your night. We're gonna go to the first actor pemain utama. Wanna go? Tepuk tangan dulu untuk Arif Brata, everybody. Make some noise. Mas Brata, ya, boleh dijelaskan dong karakter Ibu itu seperti apa, pendalaman karakter sebagai itunya gimana tadi? Boleh silakan dijelasin ke teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak teman-teman media sudah hadir di sini. Sedikit lagi buka Budi. Sabar-sabar dulu sedikit, masih lama nih. Saya sungguh senang sekali. Saya sebenarnya tidak bisa merangkai kata begitu bagus ya. Jadi yang ada saya di kepala ini. Jujur saya tadi mau menangis melihat film ini. Malu saya lihat. Tidak, maksudnya awal-awal itu saya deg-degan ini orang gimana nih mikirnya, apakah ini melihat saya sebagai anak sekolah atau guru olahraga gitu. Karena ya perawakannya mungkin sudah bukan anak sekolah lagi. Nah tapi yang setelah nonton, saya tadi jadi legenda di situ. Oh iya. Kalau legenda kan tidak perlu dijelaskan kalau dia muda. Oh iya. Iya itu jadi kalau saya sih melihat respon-respon teman-teman media juga alhamdulillah senang sekali tadi. Kalau karakter Ibo sih sebenarnya dia seorang siswa yang ingin mencapai hobinya atau masuk ke olahraga begitu, tapi ditentang dengan kemauan dari orang tuanya. Menurut saya ini agak dekat juga dengan kepribadian saya juga, karena lumayan agak tidak terlalu dekat sama bapak. Jadinya, wah ini gampang sekali skripnya ini. Gampang ya? Iya lumayan, iya. Maksudnya dekat tuh saya kira kiper dulunya. Bukan. Maksudnya kan tadi hubungannya dengan orang tua tuh kadang kan kita kalau misalkan ya, Dato, saya cuma saya Pak, teman-teman di sini akrab semua sama bapaknya kan. Kalau kita ngobrol sama bapak itu paling pertanyaan cuma bagaimana tadi hujan kah? Oh iya. Bapak lagi bertanya, iya, tadi hujan di luar. Iya, cuma begitu biasanya. Karena saking tidak terlalu dekat. Nah, di sini tuh yang lebih saya kembangkan adalah bagaimana saya belajar betul-betul terlihat seperti pemain bola. Ramang dong, kayak Iya. Ramang. Iya. Ramang. Iya, Ya, betul, Ramang, Bu. Tapi iya. kan dia Ramang, Bu. striker toh. Iya. Ini Ramang, kiper. iya. Nah, itu yang saya dalami karena yang saya pelajari adalah biar orang nonton itu betul-betul melihat saya sebagai oh memang bisalah main bola, bukan jago ya. Bisa main bola. Akhirnya banyak referensi yang saya nonton juga, termasuk cari tahu Rene Higuita itu bagaimana. DM Instagramnya, Om, izin Om. Endorse bakso aci enggak? Iya, tidak bercanda. Terus diajar juga sama mantan kiper PSM namanya Pak Najib, terima kasih banyak. Terus ada Oki Rengga juga seorang kiper yang saya coba komunikasi juga bagaimana cara jadi kiper, katanya iya tangkap bolanya. Saya bilang wow sangat menjelaskan. Tapi banyaklah saya tantangan juga selain mendalami karakter seorang anak yang sendiri ya di rumah begitu. Nah yang berat lagi adalah bagaimana membangun apa di istilahnya Candi. bukan membangun candi ya. Bukan candi. Terus kisah asmaranya begitu. Akhirnya saya nonton FTV ya, terus banyak nonton film-film remaja lah begitu. Film-film remaja. Iya. Jadi pertegas Mas, ini media takutnya. Oh, maksudnya film film-film remaja anu, tuh bagaimana apa? sih? Takutnya Maksudnya media remaja mau sekolah. apa nanti? Ada banyak genre, genrenya Iya. apa? Bukan yang di Twitter, bukan. Bukan, bukan. Iya, yang ini apa? Telegram. Film-film SMA begitu. banyak Film-film saya nonton. SMA. Iya. Film-film dulu begitu. Tapi terinspirasi dengan karakter Ibu ini, belajar ngeliat acting siapa gitu? Mas Brata, kan mungkin teman-teman di sini penasaran aktor favoritnya Bang Brata tuh siapa sebenarnya? Aktor favoritnya? Iya. Rano Karno. Diamin. Iya. Masa nonton Rano Karno juga, Reza Rahadian, dan banyak juga komika-komika yang saya nonton kembali film-filmnya, termasuk Bang Arik Riting, Bang Ge Pamungkas yang sering jadi pemeran utama juga. Ya, banyak lah yang saya gabungkan. Ada sedikit Iqbal Ramadannya gitu loh pas di lebih ke jauh sih kayaknya. Tidak sih kayaknya. Ya tapi sebelum itu jauh dari yang saya jelaskan tadi, saya mau berterima kasih kepada Ibu Liani, Sabek, Del Entertainment, dan semua yang dari awal membuat saya bisa terlibat di sini. Karena kalau saya tidak diajak sama Sabek jadi openernya dia, di bawahnya saya mungkin tidak dilihat begitu. Karena dari situ saya ditawari, kamu mau ndak main film? Saya bilang wah mau. Ya, saya awalnya ragu, tidak kayaknya nih. Tapi alhamdulillah jalan. Itu banyak membuat saya deg-degan, panik, dan juga bersyukur karena biasanya kalau main film itu botol minuman yang ditulis nama itu biasa Preman 1. Ya
Keluarga 2, karyawan 3. Ini ada tulisannya Ibo. Oh, alhamdulillah itu, terima kasih banyak. Itu sih kayaknya ya. Cukup. Tapi tadi ini mungkin Bang perasaan juga sempat mendalami karakter latihan jadi kiper sama legenda PSM. Iya. Itu latihannya gimana? Di lokasi syuting. Jadi kita di lokasi syuting, kebetulan beliau datang, diajar saya sudah lihat foto-fotonya juga. Yang satu yang saya tangkap, kiper itu memang terlihat tidak terlalu banyak gerak, tetapi dari awal pertandingan sampai selesai, kiper itu harus selalu fokus dan pasang kuda-kuda. Karena kita tidak pernah tahu datangnya bola kapan, begitu. Wah, itu yang saya diajarkan, bagaimana posisi berdiri, bagaimana menangkap bola. Jempol itu harus lebih kuat, kalau bisa latihannya itu memecahkan cangkang kepiting. Kayak harus, iya harus kencang begitu. Saya wow, beli kepiting susah. Tidak. Itu yang diajarkan, cara menangkap dan lompat. Kejadiannya juga karena sebelum saya diajar langsung adegan lompat itu agak sedikit keselau juga. Aktor action. Parah sih. Pemeran action. Udah selevel Jackie Chan. Udah berani ngajak Iko Uwais sparring. Waduh, tidak dong. Nah mungkin terakhir nih Bang Brata. Iya. Sebagai stand up comedian, terus mungkin Bang Brata juga udah sering nih main film di film-film sebelumnya, tapi kali ini kan sebagai pemeran utama. Iya. Berat nggak sih Bang? Berat sekali. Apa? Coba boleh di-sharing nggak ke teman-teman? Iya, berat sekali karena walaupun kita bilang ini adalah film komedi, tapi kan setiap orang ingin menonton film itu biasa dia lihat dulu pemeran utamanya siapa. Oh, Reza Rahadian, nonton A, bagus. Oh, Vino Bastian, nonton A. Ada Brata, oh beli takjil gitu. Iya, itu yang saya takutkan ketika orang datang ke bioskop terus melihat saya, kurang inilah gitu. Tapi ya kembali lagi mungkin harusnya ketika dia nonton dan hasilnya seperti tadi dan teman-teman senang juga, saya harusnya lebih yakin dengan film Keluar Main ini. Karena walaupun mungkin tampaknya sebegini-begini tadi, tapi setidaknya menghibur dari segi komedinya juga. Yang saya senangi adalah komedi di Keluar Main ini sangat berwarna sekali, bukan cuma verbal, tapi banyak ya seperti memakai kostum tadi. Ya, itu sangat awalnya saya agak ragu teman-teman, kayak lucu jika ini nanti di bioskop. Tapi dengan teman-teman tertawa tadi, saya kira mudah-mudahan seluruh Indonesia juga bisa menangkap komedi ini dengan baik begitu, dengan bagus begitu. Baik, terima kasih Bang Brata. Tepuk tangan sekali lagi buat pemeran utama kita dong, Bang Adi Brata. Wes, disupport anak langsung. Langsung main di channel sebentar. Tapi hati-hati tadi nanya, Papa putih-putih itu apa sih? Nah, bingung. Jelasinnya gimana nanti? Oh, saya sudah jelaskan. Apa? Itu awan. Ya. Di kepala gua pasta gigi loh paling. Oke, siap. Nah mungkin ini sebelum kita masuk ke pertanyaan teman-teman media, tadi boleh diwakilkan, mungkin boleh sama Ibu Liani Bu selaku Ibu Produser. Harapan apa untuk teman-teman semuanya yang akan menonton Keluar Main 1994 pada tanggal 28 Maret 2024 nanti, Bu? Tolong diulang pertanyaannya tadi. Ada harapan apa untuk penonton yang bakal datang nonton Keluar Main 1994 pada tanggal 28 Maret nanti, Bu? Harapannya film ini ya bisa diterima lah, dan mengajak semua teman-temannya untuk nonton. Ya. Dan bisa bertemu dengan penontonnya ya, 10 juta penonton. 10 juta penonton. Amin. Dan mungkin terakhir dari perwakilan cast juga bisa dari Bang Brata atau mungkin coba Bang Brata dong, pemeran utama dong. Ajak teman-teman media untuk datang, teman-teman di rumah untuk datang nonton pada tanggal 28 Maret 2024 nanti, Bang. Ya, buat teman-teman media terima kasih banyak. Saya rasa film ini wajib ditonton tanggal 28 Maret karena selain nostalgianya banyak juga pelajaran-pelajaran yang kita dapat, entah itu hubungan dengan orang tua, keluarga, persahabatan, dan sampai dengan pendidikan juga. Jadi saya rasa bisa dinikmati dengan semua usia. Jadi jangan lupa datang tanggal 28 Maret di bioskop-bioskop dekat-dekat rumah Anda semua. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh cast dan juga teman-teman yang berjuang di balik produksi film Keluar Main 1994. Nah, kita buka pertanyaan untuk teman-teman